Pada malam pertama pernikahan kami, saat melihat itu pada tubuh suamiku, aku akhirnya mengerti alasan mengerikan mengapa keluarga mertuaku memberikan rumah mewah senilai 200 miliar rupiah dan menerima seorang asisten rumah tangga sepertiku sebagai menantu. Malam itu, di luar jendela, gemerlap lampu Jakarta berkelip-kelip seperti biasa, dan deru kendaraan di jalanan tak pernah berhenti. Namun, di dalam rumah mewah di kawasan Menteng yang baru saja menjadi milikku ini, suasana begitu sunyi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Duduk di atas spray putih bersih, aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku yang berdebar kencang seolah akan meledak. Aku, yang seumur hidup dalam kemiskinan, tak pernah membayangkan akan menikah dengan keluarga terpandang seperti ini, apalagi menerima rumah mewah senilai 200 miliar sebagai hadiah pernikahan. Orang lain mungkin berpikir aku seperti Cinderella. Dalam semalam, aku berubah dari seorang asisten rumah tangga menjadi nyonya rumah di sebuah hunian megah. Tapi hanya aku yang tahu. Di balik hadiah mewah ini, tersembunyi sebuah kebenaran yang gelap dan menakutkan. Namaku Kirana, 27 tahun. Sejak kecil, setelah ayahku meninggal, aku dibesarkan oleh ibu yang memiliki sebuah warung makan kecil di pasar tradisional. Kemiskinan mengajariku untuk menjadi tangguh. Begitu lulus SMA, aku melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari pelayan restoran, asisten rumah tangga, hingga pengasuh anak. Beberapa tahun lalu, aku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Ibu Ratih Wijojo, yang kini menjadi ibu mertuaku. Rumah itu persis seperti bayanganku tentang rumah orang kaya, dan aku selalu bekerja dalam diam dengan kepala tertunduk. Saat itu, Bima Pratama, putra bungsu Ibu Ratih yang kini menjadi suamiku, sangat jarang pulang. Dia adalah seorang CEO di sebuah perusahaan investasi properti, seorang pria berpenampilan dingin dan tampan. Aku bahkan tak berani memandangnya. Aku tahu posisiku, jadi aku hanya fokus pada pekerjaanku, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Namun suatu hari, Ibu Ratih memanggilku ke ruang kerjanya dan mengatakan sesuatu yang tak dapat kupercaya. Jadilah istri putraku, Bima, dan aku akan memberikan rumah serta mobil ini kepadamu. Kau hanya perlu menuruti semua perkataanku. Awalnya aku mengira itu hanya lelucon, tapi beberapa bulan kemudian, semua berjalan persis seperti yang dikatakannya. Bima tidak menolak ataupun terlihat senang. Dia hanya diam-diam menandatangani akta nikah. Aku tertegun, tetapi tak ada jalan untuk mundur. Kondisi kesehatan ibuku semakin memburuk, dan biaya rumah sakit terus membengkak. Aku tidak punya pilihan lain selain mengambil kesempatan ini. Dan hari ini, setelah semua tamu undangan pulang, aku akhirnya berhadapan dengan kebenaran pernikahan ini. Dengan mata gemetar, aku memandang suamiku, pria yang kini menjadi pendamping hidupku. Namun, saat melihat tubuhnya, aku membeku di tempat. Bukan penampilannya yang sempurna atau otot-ototnya yang membuatku terkejut. Itu adalah sebuah cacat mengerikan yang tidak akan pernah ditemukan pada pria normal. Punggungku terasa dingin dan seluruh tubuhku kaku. Alasan keluarga mertuaku memberikan rumah mewah 200 miliar kini terpampang jelas di hadapanku. Mereka membutuhkan seorang istri boneka untuk menutupi rahasia mengerikan ini. Pikiranku menjadi kalut, rasa kasihan dan amarah terhadapnya bercampur aduk. Aku bukanlah menantu yang dihormati, melainkan hanya sebuah alat. Mereka pasti berpikir, karena aku miskin, tidak berpendidikan, dan butuh uang, aku akan mudah dikendalikan. Aku teringat tatapan dingin Ibu Ratih pagi ini saat menyerahkan kunci rumah. Tatapan itu seolah melihatku bukan sebagai menantu, melainkan sebagai seseorang yang akan menanggung aib keluarga. Bima duduk di tepi ranjang tanpa melirikku sedikitpun dan menghela napas pelan. Kalau kau tidak mau, kita bisa tidur di kamar terpisah. Aku juga terpaksa karena ibu yang memaksa. Suaranya terdengar penuh kepasrahan. Aku melihat rasa rendah diri dan ketidakberdayaan yang mendalam di matanya. Tapi bagaimana denganku? Aku yang terdorong masuk ke dalam jurang ini, bisakah aku hidup dengan tenang? Mengingat ibuku yang terbaring sakit dan hari-hari di masa lalu saat aku selalu dihina ketika bekerja di rumah orang, aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah. Meskipun ini takdirku, aku berjanji pada diriku sendiri tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan membiarkan hidupku menjadi bahan tertawaan orang. Lebih dari itu,
Aku tidak akan membiarkan keluarga mertuaku berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya. Di luar, lonceng jam besar berdentang 12 kali, menandakan hari pernikahanku telah berakhir. Namun bagiku, ini barulah awal dari sebuah pertempuran yang penuh perhitungan. Aku tidak tahu apakah aku akan terinjak-injak di rumah ini, atau bisa berjalan keluar dengan kepala tegak, tapi satu hal yang pasti. Keluarga mertuaku akan membayar mahal untuk semua ini. Aku berbalik menghadap Bima, dan berkata dengan suara gemetar namun tegas. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi, aku juga bukan orang bodoh yang mau berkorban sepihak. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Malam itu, aku terjaga dalam kegelapan, mataku tak terpejam semalaman. Di dalam hatiku, tak ada lagi sosok asisten rumah tangga yang naif dan miskin, yang ada hanyalah seorang wanita yang terpojok di tepi jurang. Dan aku akan menunjukkan kepada mereka, bahwa ketika seorang wanita sudah bertekad, rumah mewah 200 miliar pun bisa menjadi beban berat yang mengguncang seluruh keluarga mertuanya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh silaunya sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kaca. Semalam aku tidak tidur sama sekali. Tatapan dingin Ibu Ratih, kebisuan Bima yang tak berdaya, dan rahasia mengerikan yang seharusnya tidak kulihat. Berbagai pikiran berkecamuk di kepalaku. Ranjang yang luas, yang seharusnya dipenuhi kehangatan pengantin baru, terasa begitu dingin. Bima tidur di ujung ranjang yang berlawanan, tak menyentuhku sedikit pun. Saat itu, rasa sepi yang menyesakkan menyergapku. Tok, tok, suara ketukan pintu membuatku terkejut. Ibu Ratih masuk. Masih dengan penampilan yang mengintimidasi, ia membawa secangkir teh yang masih mengepul. Ia mengamati sekeliling kamar, lalu mengarahkan pandangannya padaku dan bertanya. Suaranya terdengar tegas, namun jelas sekali ia sedang mengujiku. Bagaimana semalam? Apa kau baik-baik saja? Aku menggigit bibir dan berusaha mengangguk. Jantungku berdebar kencang, tapi aku harus bersikap biasa saja. Aku tahu ia sedang menguji apakah aku menyadari sesuatu. Ia bukan orang bodoh yang tidak tahu betapa berbahayanya jika rahasia ini bocor. Aku menjawab dengan sopan, "Iya, Bu, semuanya baik-baik saja." Ibu Ratih tampak puas. Sudut bibirnya sedikit terangkat, ia meletakkan cangkir teh dan berkata perlahan, "Mulai sekarang, kau adalah menantu di rumah ini. Ingat posisimu dan bersikaplah yang pantas. Jangan coba-coba ikut campur dalam urusan besar atau kecil di rumah ini, cukup turuti saja kata-kataku. Jika kau penurut, bukan hanya rumah ini, saham perusahaan pun bisa menjadi milikmu. Tapi jika kau salah bicara atau membocorkan hal yang tidak seharusnya diketahui orang lain, hidupmu tidak akan berjalan mulus." Kata-kata itu menusuk jantungku seperti belati. Mereka menganggapku tidak lebih dari sekadar alat untuk menutupi mata dunia. Aku menundukkan kepala tanpa menjawab. Setelah Ibu Ratih pergi, hanya aroma teh yang pahit yang tersisa di kamar. Pagi pertama sebagai menantu, aku turun ke ruang makan. Seluruh keluarga sudah duduk di meja makan yang panjang. Ayah mertuaku, Bapak Hartono Widjojo, adalah seorang pengusaha pendiam dengan ekspresi yang selalu serius. Di sebelahnya, Bima duduk dengan wajah dingin. Makan tanpa melirikku sama sekali. Kedua adik iparku, Shinta dan Vina, yang berusia sekitar 20-an, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menghina sambil mengenakan riasan yang mencolok. Aku bisa mendengar dengan jelas bisikan Vina kepada Shinta. "Kak, lihat deh gaun pengantinnya. Kampungan banget, ya. Kak Bima kok mau sih nikah sama perempuan kayak gitu?" Shinta tertawa keras seolah sengaja agar aku mendengarnya. "Pasti disuruh mama. Asal ada uang, semua beres, kan? Siapa peduli latar belakangnya?" Aku menahan rasa sesak di dada. Hatiku sakit. Sarapan pagi yang seharusnya menyenangkan terasa seperti ajang penghakiman tak langsung terhadapku. Hanya Bapak Hartono yang sesekali menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sarapan, Ibu Ratih menyuruhku pergi ke supermarket premium di mall untuk berbelanja keperluan acara kumpul keluarga besar sore nanti. Begitu aku berbalik, Vina menyodorkan daftar panjang berisi menu-menu mahal dan berkata ketus, "Beli semua ini, jangan ada yang kurang. Jangan bikin malu keluarga dengan nawar-nawar harga buat hemat uang."
Aku menggigit bibir, menerima daftar itu, dan pergi dalam diam. Baru setelah sampai di mal aku bisa bernapas lega. Berada di tengah keramaian justru membuat hatiku lebih tenang. Setidaknya di sini, aku bukan menantu yang diremehkan di rumah mewah, melainkan kembali menjadi diriku yang dulu, yang hidup dengan tangguh. Meskipun kedua tanganku penuh dengan barang belanjaan yang berat, sebuah tekad diam-diam mulai tumbuh di hatiku. Lihat saja. Aku tidak akan selamanya dihina oleh kalian. Sore itu, kerabat berdatangan ke rumah, dan suara tawa tak henti-hentinya terdengar. Ibu Ratih, bak seorang ratu, berjalan di antara para tamu dengan senyum cerah, namun matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku di dapur, bercucuran keringat, tak henti-hentinya menyajikan makanan. Rasanya seperti kembali ke masa-masa menjadi asisten rumah tangga. Sementara itu, Shinta dan Vina mengenakan gaun mewah, duduk di ruang tamu sambil tertawa dan mengobrol. Sesekali mereka masuk ke dapur hanya untuk menyindirku. Kakak ipar hebat, ya. Sudah jadi menantu konglomerat dari asisten rumah tangga, tapi keahliannya masih sama. Saat para tamu duduk di meja makan, aku mendengar Ibu Ratih membanggakanku pada kerabatnya. Menantuku ini baik sekali dan penurut. Benar-benar berkah bagi keluarga kami. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu betul betapa pahitnya kenyataan yang ditutupi oleh kata-kata manisnya. Para kerabat memuji, tetapi tatapan penasaran mereka padaku terasa menusuk hati, seolah aku ini boneka pajangan. Di tengah pesta, sebuah insiden kecil terjadi. Saat aku membawa nampan berisi gelas anggur, tanganku terpeleset dan beberapa tetes anggur tumpah ke gaun Vina. Ia langsung berteriak. Apa-apaan ini? Nggak punya mata, ya? Norak juga ada batasnya. Semua pandangan tertuju padaku. Wajahku memanas. Bahkan sebelum aku sempat meminta maaf, Ibu Ratih bangkit dan berkata dengan tegas. Kirana, kau sekarang menantu di rumah ini. Jaga sikapmu di depan kerabat, jangan membuat malu keluarga. Kalau ceroboh begitu, apa gunanya kau? Belajar yang benar sebelum jadi bahan tertawaan orang. Meja makan seketika hening, lalu dipenuhi suara bisik-bisik. Aku menundukkan kepala. Tanganku gemetar. Rasanya seperti disiram air dingin. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebuah percikan api mulai menyala. Mereka ingin membuatku jadi bahan tertawaan. Tapi sejak saat ini, aku bertekad. Aku tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh siapapun. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku membereskan semuanya dalam diam. Bima turun ke dapur dan memperhatikanku mencuci piring cukup lama, lalu berkata pelan. Maaf, ya. Kamu pasti lelah. Aku mengangkat kepala dan menatap matanya. Ada ketidakberdayaan dan kesedihan yang mendalam di sana. Tiba-tiba aku sadar. Bima bukanlah orang jahat, melainkan hanya pria malang yang terikat oleh ibunya hingga tak punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Aku berkata pelan. Tidak perlu minta maaf. Karena saya sudah memutuskan untuk masuk ke rumah ini, saya akan menanggung bagian saya. Tapi, saya tidak akan selamanya diremehkan. Suatu saat, saya akan buktikan bahwa menantu mantan asisten rumah tangga juga punya harga diri. Bima menatapku dengan sorot mata terkejut, lalu segera mengalihkan pandangan dan menunduk. Aku tahu ia mengerti bahwa kata-kataku bukanlah kemarahan sesaat, melainkan tekad yang tulus. Pada malam kedua sebagai menantu, aku kembali berbaring di kamar mewah itu, tapi tidak lagi gemetar seperti malam pertama. Sebaliknya, aku mulai berhitung. Rumah mewah 200 miliar ini bukanlah belenggu yang mengikatku, melainkan bisa menjadi pedang bermata dua yang mengancam leher keluarga mertuaku. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat. Dalam kegelapan, aku memejamkan mata dan berbisik. Ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak takdirku. Mereka yang meremehkanku, suatu saat akan gemetar ketakutan di hadapanku. Sejak saat itu, hidupku di rumah mewah ini bagaikan berjalan di atas pecahan kaca. Di luar, aku mengenakan pakaian mewah sebagai menantu konglomerat, tinggal di rumah 200 miliar, dan mengendarai mobil mewah. Orang lain iri padaku, tapi di dalam, aku harus menahan pengawasan dan hinaan dari ibu mertua dan kedua iparku setiap saat, kata-kata mereka menusuk seperti jarum. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga,
Ibu Ratih muncul di dapur dengan sikap mengintimidasi. Ia melihat makanan yang kusajikan, lalu berkata dengan suara dingin, "Menantu di rumah ini harus bisa mengurus seluruh rumah tangga. Jangan pikir tugasmu hanya memasak dan bersih-bersih. Mulai hari ini, selain urusan dapur, kau juga yang mengurus semua catatan pengeluaran rumah. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali." Aku terkejut sejenak. Aku tahu ini adalah jebakan. Tujuannya adalah memberiku pekerjaan berat agar mudah mencari-cari kesalahanku. Tapi aku tidak bisa menolak, jadi aku hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan." Sejak hari itu, aku terjebak dalam rutinitas baru. Pagi hari menyiapkan sarapan, siang hari memeriksa berbagai kwitansi, sore hari berbelanja, dan malam hari mencatat semua pengeluaran hari itu dengan teliti di buku catatan. Shinta dan Vina, bukannya membantu, malah sibuk mencari-cari kesalahanku. Kadang mereka sengaja menghabiskan uang dan tidak mencatatnya di buku agar bisa menyalahkanku. Suatu kali, Shinta membeli tas mewah seharga lebih dari 100 juta rupiah dan tidak memberikan kwitansinya. Saat Ibu Ratih memeriksa buku catatan dan menemukan ada uang yang kurang, ia menuduhku menggelapkan uang. Aku dimarahi habis-habisan di depan seluruh keluarga. Rasa kesal memenuhi tenggorokanku, tapi aku hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Saat kembali ke kamar, Bima seringkali hanya duduk diam menatap kejauhan. Suatu hari ia berkata pelan, "Kalau terlalu berat, bagaimana kalau kita tinggal terpisah?" Tapi ia segera menghela napas dan menambahkan, "Meskipun ibu pasti tidak akan pernah mengizinkannya." Aku menatapnya dan melihat dengan jelas konflik yang ia rasakan. Bima bukan orang jahat, tapi ia begitu lemah, terperangkap dalam kungkungan ibunya. Aku hanya tersenyum di sampingnya dan berkata, "Aku bisa menahannya. Tolong ingat saja, aku datang ke sini bukan untuk selamanya menjadi bahan tertawaan." Suatu akhir pekan, Ibu Ratih mengundang teman-teman lamanya dan mengadakan pesta besar. Aku, seperti seorang pelayan, menyambut tamu dan menyajikan makanan. Saat pesta berlangsung, salah seorang teman ibu mertuaku bertanya, "Bu Ratih, kudengar kau menikahkan putramu dengan asisten rumah tangga di rumahmu? Bahkan memberinya rumah 200 miliar sebagai hadiah. Apa itu benar?" Suasana seketika menjadi dingin. Wajah Ibu Ratih sempat menegang, tapi kemudian ia tertawa lebar dan menjawab dengan santai, "Orang-orang hanya tahu setengahnya. Menantuku bukan sekadar asisten rumah tangga. Dia anak yang sangat cerdas dan tahu diri. Kedatangannya di keluarga kami adalah sebuah berkah." Semua orang tertawa, tapi suara tawa itu bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Aku menjadi bahan lelucon mereka, menjadi bukti kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Ibu Ratih. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar dan menangis tanpa henti. Rasanya seperti terkurung di dalam sangkar emas yang dingin dan penuh belenggu. Tapi semakin aku menangis, rasa perlawanan di hatiku semakin kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri, "Kirana, jika kau menyerah di sini, kau akan hidup sebagai boneka selamanya. Kau harus menggunakan apa yang mereka berikan untuk berbalik melawannya agar bisa mengangkat kepalamu." Kesempatan datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, saat membersihkan ruang keluarga, aku tak sengaja mendengar percakapan Ibu Ratih dan Bapak Hartono. Mereka sedang membicarakan krisis keuangan yang melanda perusahaan properti keluarga. Ibu Ratih berkata, "Urusan Bima tidak boleh sampai bocor keluar. Kalau sampai ada rumor, martabat keluarga kita akan hancur dan para pemegang saham akan berbalik meninggalkan kita. Untung ada Kirana. Dia miskin, jadi mudah diatur. Selama kita bisa membungkam mulutnya, perusahaan akan aman." Aku berdiri di balik pintu, merasakan jantungku berdebar kencang. Aku adalah tameng mereka, bidak catur untuk melindungi reputasi dan kekayaan keluarga. Senyum sinis muncul di wajahku. Mereka pikir aku mudah dikendalikan karena miskin, tapi hatiku yang telah ditempa oleh berbagai kesulitan hidup jauh lebih kuat dari yang mereka kira, dan pikiranku jauh lebih tajam. Sejak hari itu, aku mulai diam-diam mencatat semua kwitansi, dokumen, dan bahkan isi percakapan yang kudengar. Aku menyembunyikan catatan rapi itu di tempat yang tidak diketahui siapapun. Aku bersiap-siap dengan saksama untuk hari di mana kebenaran harus terungkap.
Hari di mana aku tidak perlu lagi menunduk di hadapan tatapan menghina ibu mertua dan ipar-iparku. Bima juga mulai menyadari perubahanku. Suatu malam, ia menatapku lama dan bertanya, "Kirana, apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Aku tidak lagi melihat sikap penurut di matamu. Aku tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang. "Aku hanya memutuskan untuk hidup demi diriku sendiri. Jangan khawatir, aku tidak berniat menyakitimu. Tapi ketahuilah, suatu hari nanti ibumu akan membayar harga untuk semua ini." Ia menunduk tanpa berkata apa-apa, tapi aku tahu dalam hatinya ia mengerti. Seiring berjalannya waktu, aku melihat dengan jelas bahwa konflik di dalam keluarga ini sudah hampir meledak. Shinta dan Vina terus-menerus bertengkar karena masalah uang, bahkan berencana mencuri uang dari brankas untuk berbelanja. Suatu kali aku memergoki mereka, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam. Semakin banyak kesalahan yang mereka buat, semakin menguntungkan bagiku. Bagi mereka, rumah 200 miliar adalah simbol kebanggaan. Tapi bagiku, tempat itu perlahan berubah menjadi medan perang. Aku tidak lagi mengingat getaran di malam pertama pernikahanku. Aku sudah mulai belajar bagaimana berdiri tegar di tengah kobaran api ini. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota di kejauhan. Aku memikirkan ibuku yang terbaring sakit, hari-hari sulit di masa lalu, dan cemoohan yang harus kutelan setiap hari. Dan aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, rumah ini bukan lagi penjara, melainkan tempat yang membuktikan kejatuhan mereka yang telah menghinaku. Dalam kegelapan yang pekat, aku tersenyum pahit namun tegas. Aku tahu, sebuah titik balik besar sudah di depan mata. Suatu pagi di akhir pekan, saat aku sedang membersihkan ruang keluarga, terdengar suara pertengkaran sengit dari lantai 2. Suara melengking Vina dan teriakan Shinta terdengar bercampur, "Kamu kan yang mencuri anting berlianku. Kemarin jelas-jelas aku taruh di atas meja rias, sekarang hilang." Shinta tak mau kalah. "Jangan menuduh sembarangan. Kamu kan yang mau menjual barangku untuk bayar utang ke teman-temanmu." Kedua iparku saling menggeram seolah akan saling menjambak, dan terdengar suara barang pecah berdebam. Saat aku hendak naik untuk melerai, Ibu Ratih membuka pintu kamarnya. Dengan wajah dingin membeku, ia berteriak, "Hentikan sekarang juga. Rumah ini jadi berantakan sekali." Rumah mewah itu seketika menjadi kacau balau. Bapak Hartono keluar dari ruang kerja, menatapku sekilas dengan ekspresi tak terbaca, lalu membentak Ibu Ratih, "Didik putrimu dengan benar. Menantu baru masuk berapa lama? Rumah sudah jadi begini, kalau orang luar tahu, kita bisa jadi bahan tertawaan." Aku baru pertama kali melihat Bapak Hartono berbicara dengan nada setajam itu. Rumah itu seketika sunyi senyap seperti disiram air es, hanya isak tangis Vina yang sesekali terdengar. Ibu Ratih menggertakkan gigi karena marah, lalu melampiaskannya padaku. "Kenapa kau diam saja di situ? Cepat bereskan kekacauan itu. Sejak kau datang ke rumah ini, tidak pernah ada hari yang tenang." Aku menundukkan kepala. Tanganku terkepal erat, gelombang amarah bergemuruh di hatiku. Mereka menjadikanku tempat sampah emosi untuk meluapkan semua kemarahan mereka. Tapi aku tahu, semakin aku ditekan, aku harus semakin tenang menunggu kesempatan. Aku diam-diam memunguti pecahan kaca. Dadaku sesak, tapi tatapanku tetap tenang. Sore itu, aku pergi ke kantor Bima untuk mengantarkan dokumen perusahaan yang mendesak. Ia sedang menelungkupkan kepala di atas meja. Wajahnya muram. Melihatku, ia mengangkat kepala, suaranya terdengar berat. "Ada masalah besar di perusahaan. Proyek pembangunan kota baru di barat dihentikan, para pemegang saham mulai goyah. Ibu menyuruhku mengadakan konferensi pers untuk menenangkan mereka, tapi kau tahu kan, aku." Ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan menatap kejauhan. Aku tahu apa yang ingin ia katakan. Sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Rahasia di malam pertama pernikahan kami. Jika fakta itu terungkap ke publik, ia tidak akan pernah bisa berdiri dengan percaya diri di hadapan media. Aku duduk di seberangnya dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu khawatir. Jika aku bisa menahan semua tatapan menghina di rumah ini, kau juga bisa menghadapi cobaan di luar sana. Kita tidak bisa selamanya hidup di bawah kendali ibu." Bima tertegun sejenak, lalu menggigit bibir tanpa menjawab. Malam itu,
Makan malam keluarga terasa seperti berada di atas lapisan es tipis. Bapak Hartono diam 1000 bahasa, Shinta dan Vina juga duduk dengan wajah tanpa senyum. Ibu Rati memandangi semua orang, lalu berkata padaku dengan suara manis namun beracun, "Kirana, mulai besok kau harus ikut denganku belajar menjamu tamu. Sebentar lagi ada investor penting yang akan datang ke perusahaan. Kau harus bersikap elegan. Jangan sampai orang-orang menganggapmu berasal dari dapur, kan?" Aku terkejut, tapi segera mengerti maksudnya. Ia ingin memanfaatkanku untuk berperan sebagai menantu teladan demi menutupi krisis perusahaan. Aku mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan berusaha." Selama beberapa hari berikutnya, aku harus mengikuti Ibu Ratih dan bertemu dengan berbagai macam orang. Di pesta-pesta mewah dan jamuan makan, aku belajar mengamati dan mendengarkan. Di tengah senyum palsu dan jabat tangan penuh perhitungan, aku melihat dengan jelas bahwa keluarga kaya ini berdiri di tepi jurang krisis yang sangat besar. Aku diam-diam mengingat setiap percakapan dan wajah mereka, dan sebuah rencana samar mulai terbentuk di kepalaku. Jika mereka menganggapku sebagai alat, aku akan menjadikan diriku pisau yang paling tajam. Suatu kali setelah pesta selesai, Ibu Rati berkata dingin padaku, "Lihat kan? Dunia ini bukan tempat untuk orang lemah. Jika kau patuh padaku, aku akan memberimu segalanya. Tapi jika kau punya pikiran lain, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Punggungku terasa dingin, tapi di luar aku tetap menundukkan kepala. "Baik, Bu. Akan saya ingat." Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku berdiri lama di depan pintu kamarku. Memikirkan ibuku di rumah sakit, memikirkan keluarga mertua yang menjadikanku tameng, dan memikirkan masa depan yang suram. Air mataku mengalir. Tapi jauh di lubuk hati, api amarah semakin berkobar. Aku bukan lagi asisten rumah tangga yang gemetar kemarin. Aku adalah Kirana, menantu yang dihina, sekaligus orang yang memegang rahasia yang ditakuti seluruh keluarga mertua. Pada hari Minggu, aku menyempatkan diri menjenguk ibu di rumah sakit. Begitu melihatku, ibu langsung menggenggam tanganku dan bertanya dengan suara gemetar, "Nak, kau baik-baik saja? Wajahmu terlihat sangat lelah." Aku berusaha tersenyum dan menyembunyikan penderitaanku. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hidup nyaman di rumah besar itu, jadi jangan khawatir." Tapi melihat tubuh kurus ibuku, aku tak bisa menahan air mata. Aku menambahkan dengan suara pelan, "Bu, aku tidak akan dihina siapapun lagi. Aku janji, suatu hari nanti aku akan bisa mengangkat kepala dengan bangga di hadapan mereka." Ibu hanya mengangguk tanpa kata. Di matanya, tersirat kepercayaan dan kasih sayang yang tak terbatas. Dalam perjalanan pulang, aku tak sengaja melihat Shinta memberikan sebuah amplop uang kepada seorang pria asing di luar gerbang. Aku bersembunyi di balik tirai. Jantungku berdebar kencang. Mereka berbicara sebentar dengan cepat lalu berpisah. Instingku mengatakan itu bukan hal yang baik, tapi aku tidak langsung membongkarnya dan hanya menyimpannya dalam ingatan. Aku tahu, rahasia-rahasia kecil seperti ini kelak akan menjadi senjataku yang paling kuat. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar dan membuka buku catatan rahasiaku, tulisan yang padat dan kuitansi-kuitansi. Aku menatapnya dan merasakan kekuatan yang sedang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Aku bergumam pelan, "Tunggulah, keluarga Widjojo. Harga yang harus kalian bayar tidak akan sedikit." Di rumah mewah yang penuh gemerlap ini, semua orang menganggapku hanya sebagai menantu yang penurut, tapi aku sudah memainkan peran lain. Seseorang yang mengamati, mencatat, dan menunggu saat yang tepat dalam kegelapan. Aku bisa merasakan kejatuhan mereka tidak akan lama lagi. Dan jauh di lubuk hati, aku sadar, hatiku sudah mengeras. Aku tidak lagi memimpikan cinta atau mengharapkan perlindungan dari siapapun, hanya ada satu keyakinan yang tersisa dalam diriku. Keyakinan bahwa aku akan membuat mereka bertekuk lutut dengan tanganku sendiri. Keesokan paginya, suara pertengkaran yang riuh memecah keheningan rumah mewah itu. Saat aku menuruni tangga, Shinta dan Vina berdiri di tengah ruang keluarga saling melotot. Wajah mereka memerah. Di atas meja, tumpukan kwitansi dan beberapa lembar dokumen berserakan. Vina berteriak, "Kakak mencuri uang mama untuk belanja, kan? Aku menemukan semua kwitansi ini di tempat sampah."
Nama butik mewah yang kakak datangi waktu itu tercetak jelas di sini. Shinta tak mau kalah, ia menunjuk Vina dan balas berteriak. Pencurinya itu kamu, jangan menuduhku. Kamu yang boros uang, sekarang mau menyalahkanku. Udara di ruangan itu penuh dengan ketegangan. Bapak Hartono keluar dari ruang kerja dengan ekspresi dingin menatap mereka, dan Ibu Ratih juga muncul, menatap kedua putrinya bergantian dan berkata dengan tegas, "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian pikir ini tempat kalian berkelahi?" Shinta dan Vina terdiam, tapi masih saling menatap dengan tajam. Ibu Ratih melemparkan tumpukan dokumen ke meja dan menghela napas. "Aku tidak peduli siapa yang salah. Tapi mulai hari ini, semua urusan keuangan rumah ini dipegang oleh menantuku, Kirana. Kalau butuh uang, lapor dan minta izin pada Kirana. Kalau tidak, anggap saja kalian tidak punya uang saku sepeser pun." Mendengar itu, aku membeku di tempat. Aku tidak pernah membayangkan Ibu Ratih akan menyerahkan kendali keuangan rumah padaku. Tapi aku tahu, itu bukan karena ia mempercayaiku, melainkan karena ia butuh kambing hitam untuk menanggung semua tanggung jawab jika terjadi masalah. Aku menundukkan kepala dalam diam. "Baik, Bu. Akan saya laksanakan sesuai perintah Ibu." Sejak hari itu, aku secara resmi mengelola kunci brankas dan buku kas. Shinta dan Vina menunjukkan ketidaksenangan mereka secara terang-terangan, bahkan mereka menyindir, asisten rumah tangga mau mengurus uang keluarga ini, lucu sekali. Tapi aku menahan semuanya dalam diam. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan rahasia yang disembunyikan keluarga ini. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai menemukan keanehan. Di buku pengeluaran, ada catatan penarikan uang dalam jumlah besar dengan tujuan yang tidak jelas. Aku diam-diam menyalin rincian itu dan memindahkannya ke buku catatan rahasiaku. Setiap angka, setiap lembar dokumen adalah kepingan puzzle besar yang sedang kususun. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa buku catatan, Bima masuk ke kamar. Ia mengerutkan kening, melihat tumpukan dokumen di atas meja. "Apa kau benar-benar akan menangani semua ini? Apa kau tidak takut nanti disalahkan secara tidak adil?" Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tenang, "Tentu saja takut, tapi aku juga tahu. Hanya dengan memegang kendali atas uang, aku punya kesempatan untuk melihat kebenaran. Kalau tidak, aku akan selamanya menjadi menantu rendahan." Bima terdiam cukup lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Aku melihat secercah rasa hormat di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku sadar, meskipun lemah, ia juga mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Suatu malam, saat seluruh keluarga sedang makan, telepon berdering. Wajah Ibu Ratih yang menerima telepon itu seketika menegang, raut cemas terpancar jelas. Ia bangkit dan bergegas keluar sambil berkata, "Kalian makan duluan saja. Ada urusan mendadak." Aku menatap punggungnya dengan curiga. Beberapa saat kemudian, aku tak sengaja melihat Ibu Ratih berbisik-bisik di telepon di dalam mobil. "Sudah saya katakan, para pemegang saham tidak boleh tahu. Uangnya akan saya transfer ke rekening itu, jadi rahasiakan ini. Kalau sampai urusan ini bocor dan perusahaan hancur, awas kau." Aku bersembunyi di balik dinding. Jantungku berdebar kencang. Krisis perusahaan ternyata jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku sadar nasibku dan keluarga mertuaku tergantung di seutas tali yang tipis. Tapi alih-alih merasa takut, aku justru merasa kekuatan tumbuh di dalam diriku. Semakin banyak rahasia yang kuketahui, semakin besar pengaruhku. Keesokan harinya, aku bertanya pada Bima dengan hati-hati, "Apakah perusahaan ibu benar-benar sedang dalam kesulitan besar?" Ia tersentak, lalu menggelengkan kepala. "Jangan coba-coba mencari tahu. Terkadang tidak tahu itu lebih baik." Aku menatapnya dan tersenyum tipis. "Ada hal-hal yang kau sembunyikan, tapi ibumu tidak akan bisa menyembunyikannya selamanya. Suatu saat aku akan tahu semuanya." Ia membeku tanpa berkata apa-apa, tapi dari matanya aku bisa membaca perasaan campur aduk antara khawatir dan kagum. Malam itu, Shinta dan Vina datang ke kamarku dan sengaja mengejek. "Kakak ipar, sekarang sudah pegang kunci brankas. Ya? Bagaimana rasanya dapat durian runtuh? Beri kami uang saku. Dong."
Aku tahu mereka bermaksud memprovokasiku, tapi aku menanggapinya dengan lembut. Uang ini bukan uangku, tapi uang ibu. Kalau kalian butuh, coba bicara langsung pada ibu. Satu kalimat yang terdengar biasa itu membuat wajah mereka memerah. Karena ini pertama kalinya aku melawan dengan percaya diri. Setelah mereka pergi, aku tersenyum sendiri. Aku bukan lagi wanita yang gemetar di malam pertama pernikahan. Aku sudah belajar bagaimana menghadapi mereka dengan tatapan tenang yang membuat mereka bingung. Suatu pagi, aku pergi ke supermarket bersama Ibu Ratih untuk persiapan menyambut tamu. Saat ia sedang asyik menelepon, aku tak sengaja melihat setumpuk dokumen di dalam tasnya. Sekilas, itu adalah surat perjanjian pinjaman bank senilai puluhan miliar rupiah. Aku tidak berani menyentuhnya, hanya diam-diam mengingat isinya. Aku semakin yakin bahwa perusahaan itu terlilit utang. Malam itu, setelah pulang, Ibu Ratih mengumpulkan seluruh keluarga dan berkata dengan tegas. Perusahaan sedang butuh dana besar mendadak. Kita semua harus bekerja sama, Shinta, Vina. Untuk sementara kurangi belanja kalian. Bima, kau siapkan konferensi pers minggu depan. Dan Kirana, kau terus kelola buku catatan dengan teliti. Aku tidak akan mentolerir satu kesalahan pun. Aku duduk diam dengan kepala tertunduk, tapi di dalam hatiku badai sedang bergejolak. Ia masih menganggapku hanya sebagai alat, dan tidak menyadari bahwa aku diam-diam mengumpulkan semua perkataan dan dokumennya. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, memandangi bulan di langit malam kota, dan aku bergumam pelan. Orang-orang mengira aku hanyalah asisten rumah tangga yang beruntung, tapi sejak hari itu, aku mulai menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pikir aku penurut, padahal aku hanya menunggu waktu, dan ketika saatnya tiba, kejatuhan ini tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Dalam kegelapan, senyum pahit dan senyum penuh tekad muncul bersamaan di wajahku. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Selama beberapa hari, rumah mewah itu terasa berat seperti suasana sebelum badai. Semua anggota keluarga samar-samar tahu bahwa perusahaan sedang dalam krisis, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Waktu sarapan berlalu dalam keheningan yang menyesakan, hanya suara sendok dan garpu yang beradu yang terdengar kering. Shinta dan Vina semakin hari semakin menunjukkan permusuhan mereka padaku. Seolah-olah semua masalah akan selesai jika aku menghilang. Hari itu, saat aku sedang merapikan buku catatan, telepon di ruang keluarga berdering keras. Aku segera mengangkat gagang telepon, dan suara seorang pria yang kaku terdengar dari seberang. Sampaikan pada Ibu Ratih Wijojo. Jika utang sebesar 300 miliar tidak dilunasi hingga akhir minggu ini, kami akan menempuh jalur hukum. Tidak ada penundaan lagi. Aku terkejut, jantungku serasa berhenti berdetak. Saat aku hendak bertanya lebih lanjut, orang itu memutus telepon. Aku berdiri memegang gagang telepon, merasakan telapak tanganku basah oleh keringat. Uang dalam jumlah besar yang kulihat di buku catatan ternyata terkait dengan utang ini, perusahaan benar-benar diambang kebangkrutan. Tepat pada saat itu, Ibu Ratih turun dari lantai 2 dan melihatku memegang gagang telepon. Ia mengerutkan kening. Telepon dari siapa? Aku sempat panik, tapi segera menenangkan diri dan menjawab, "Oh, ini, Bu." Salah sambung. Tatapan Ibu Ratih setajam pisau. Ia menatap wajahku selama beberapa detik, seolah ingin menembusnya, lalu berbalik. Aku tahu ia mencurigaiku. Tapi aku berpikir aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku baru saja mendengar sesuatu yang penting. Sore itu, saat pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, aku tak sengaja melihat Shinta bersama seorang pria asing. Mereka duduk di sebuah kafe, berbicara pelan sambil sesekali saling bertukar amplop berisi dokumen. Aku pura-pura tidak melihat dan melewatinya sambil melirik sekilas. Aku melihat dengan jelas tatapan cemas Shinta. Aku punya firasat bahwa ia sedang merencanakan sesuatu dengan orang luar. Aku tidak langsung membongkarnya, hanya diam-diam menyimpan pemandangan itu dalam ingatanku. Saat makan malam, Ibu Ratih mengumumkan bahwa akan ada pertemuan penting dengan para pemegang saham minggu depan. Semua harus bersiap dengan baik. Kirana, kau juga harus ikut. Berdirilah di sampingku sebagai pendukung yang kuat. Jika orang-orang melihat menantu yang rapi dan penurut, kepercayaan mereka pada perusahaan kita juga akan meningkat.
Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia melibatkanku dalam urusan perusahaan. Tapi aku tahu persis maksudnya, sama seperti ia menggunakan pernikahan ini untuk menutupi kekurangan Bima. Kali ini ia ingin menggunakanku sebagai tameng untuk menutupi krisis perusahaan. Aku mengangguk dengan wajah tenang. Baik, Bu. Saya mengerti. Malam itu, Bima datang ke kamarku. Ia duduk di sampingku dan berkata dengan suara parau, "Hati-hati. Ibu pasti punya alasan melibatkanmu dalam urusan perusahaan. Kau hanya alat untuk menenangkan para pemegang saham. Aku tidak ingin kau terseret dalam pusaran ini." Aku menatapnya. Ada kekhawatiran yang tulus di matanya. Aku tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak takut lagi. Justru, aku menganggap ini sebagai kesempatan. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri seberapa banyak hal yang mereka sembunyikan dariku." Bima mengatupkan bibirnya rapat-rapat tanpa berkata apa-apa. Aku tahu betapa tidak berdayanya dia di antara baktinya pada orang tua dan kelemahannya, jadi aku harus semakin tegas. Aku tidak bisa bergantung padanya. Aku hanya bisa mempercayai diriku sendiri. Seiring mendekatnya hari pertemuan, ketegangan di rumah semakin memuncak. Aku, sesuai perintah Ibu Ratih, menyiapkan pakaian yang rapi dan bahkan berlatih cara berjalan dan memberi salam. Ia berkata dengan tegas padaku, "Kau hanya perlu tersenyum dan mengangguk. Jangan banyak bicara. Kalau banyak bicara, nanti ketahuan kalau kau tidak berpendidikan." Aku menggigit bibir dan menunduk, tapi dalam hati aku mencibir. Mereka selalu menganggapku bodoh, tapi justru kesombongan itulah yang akan menjadi senjataku terbesar. Rapat umum pemegang saham diadakan di sebuah hotel mewah. Aku duduk di samping Ibu Ratih dan mendengarkan semua percakapan dengan saksama. Para pemegang saham dengan wajah serius terus-menerus melontarkan pertanyaan tentang utang perusahaan dan proyek yang terhenti. Ibu Ratih dengan lihai menjawab sambil tetap tersenyum, tapi aku melihat dengan jelas keringat dingin di dahinya. Saat itu, seorang pemegang saham besar bangkit dan memukul meja. "Kami ingin transparansi. Jika perusahaan tidak mampu menanggung utangnya, kami akan segera menarik dana kami." Suasana menjadi tegang dan menyesakan. Aku melihat wajah Ibu Ratih memucat. Saat itu, aku teringat tumpukan dokumen pinjaman yang pernah kulihat. Sebuah ide berani melintas di kepalaku. Jika aku menggunakan informasi yang kuketahui dengan cerdik, aku bisa membalikkan situasi ini menjadi menguntungkan bagiku. Aku tidak berkata apa-apa dan hanya duduk diam. Tapi pandanganku tertuju pada pemegang saham itu, dan aku merekam setiap kata dan ekspresinya dalam ingatan. Setelah pertemuan selesai, Ibu Ratih menarik lenganku dan berbisik, "Jangan pernah membocorkan kejadian hari ini. Kalau kau sampai memberitahu Bima, jangan salahkan aku." Suaranya penuh ancaman, tapi aku hanya menunduk dengan sopan. "Iya, Bu. Saya mengerti." Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku memandangi gemerlap lampu kota di luar jendela. Satu pertanyaan berputar di benakku. Berapa lama lagi waktu yang tersisa sebelum semua ini meledak? Beberapa hari kemudian, seperti yang kuduga, rumah menjadi semakin ricuh. Shinta dan Vina mengeluh karena uang saku mereka dipotong, dan menyalahkan Ibu Ratih karena aku yang memegang kunci brankas. Bapak Hartono semakin hari semakin dingin, dan Bima semakin tenggelam dalam keheningannya. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa buku catatan, pintu kamarku terbuka pelan. Itu Bapak Hartono. Ia masuk dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, "Duduklah. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan." Aku terkejut. Ia berbicara langsung padaku. Ia menatap lurus ke mataku dan berkata perlahan, "Kau pasti tahu lebih banyak tentang kondisi perusahaan daripada yang istriku kira, kan?" Jantungku berdebar kencang, tapi aku tetap tenang. "Ayah, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Ibu." Ia tersenyum tipis. Tatapannya seolah menembus segalanya. "Kau pikir aku tidak tahu? Sejak hari pertama kau masuk ke rumah ini, aku mengamati semuanya. Kau bukan anak yang mudah dikendalikan. Aku tidak ingin perusahaan ini hancur, atau keluarga ini berantakan. Jika kau benar-benar merencanakan sesuatu, jangan mendorong semuanya terlalu jauh." Setelah selesai bicara, ia keluar dari kamar, meninggalkanku yang membeku di tempat. Kata-katanya adalah sebuah peringatan, sekaligus pengakuan bahwa aku memegang sesuatu.
Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ayah mertua yang pendiam tapi melihat segalanya. Suami yang lemah tapi masih memiliki sedikit sisi kemanusiaan. Dan ibu mertua yang penuh ambisi dan keegoisan. Sebuah keyakinan kuat muncul di hatiku. Aku tidak punya tempat untuk mundur lagi. Aku harus terus maju. Aku harus memanfaatkan kesombongan mereka untuk membalikkan keadaan. Meskipun badai yang lebih besar akan datang, aku berjanji tidak akan gemetar seperti di malam pertama pernikahan, dan aku punya firasat. Badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah rapat umum pemegang saham, suasana di rumah mewah itu semakin hari semakin mencekam. Acara makan malam keluarga kini berlangsung tanpa tawa, hanya keheningan berat yang dipenuhi kekhawatiran masing-masing. Aku melihat dengan jelas keretakan yang perlahan-lahan terjadi dari tatapan dan gerak-gerik mereka. Suatu malam, saat aku hendak membereskan meja makan, Vina tiba-tiba melemparkan sendoknya dan membentak. Rumah ini sudah diambang kehancuran, tapi Mama bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Menurut Mama, perusahaan itu bisa bertahan berapa lama lagi? Shinta langsung menimpali. Kalau bangkrut ya bangkrut saja. Sekarang uang saku dipotong, hidupku lebih sengsara dari teman-temanku. Ibu Ratih berteriak, tutup mulut kalian. Apa kalian sadar apa yang kalian katakan? Reputasi keluarga ini masih bertahan karena aku yang memutar otak. Kalau tidak suka dengan perkataanku, coba saja hidup di jalanan. Bapak Hartono meletakkan mangkuk nasinya dengan pelan. Suaranya rendah, tapi sedingin es. Reputasi saja tidak bisa menyelamatkan perusahaan. Yang kita butuhkan sekarang adalah uang, dan uang tidak jatuh dari langit. Perkataannya membuat meja makan kembali sunyi senyap. Aku hanya diam. Tapi di dalam hatiku alarm peringatan berbunyi. Keluarga ini berada di tepi jurang, dan guncangan kecil saja bisa membuat mereka hancur. Malam itu, saat aku masuk ke kamar, Bima sedang duduk termenung di dekat jendela, wajahnya pucat pasi. Aku mendekat, meletakkan tangan di bahunya, dan bertanya pelan, "Ada apa?" Ia menghela napas dalam-dalam. Aku merasa sangat tidak berdaya. Perusahaan yang dibangun orang tuaku seumur hidup berada di ambang kehancuran, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku bahkan bukan suami yang pantas untukmu. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Pria ini, meskipun memiliki kekurangan, adalah orang yang bisa merasakan sakit dan malu. Aku menggenggam tangannya dengan lembut dan berbisik, "Jangan menyalahkan dirimu, karena aku sudah memilih untuk masuk ke rumah ini, aku akan bersamamu sampai akhir. Tapi, tolong ingat ini, kita tidak bisa selamanya hidup hanya mengikuti takdir yang ditentukan orang lain." Ia menatapku. Matanya bergetar, lalu ia menundukkan kepala. Aku tahu benih perlawanan telah tertanam di hatinya. Meskipun masih rapuh, benih itu pasti sedang bertunas. Keesokan harinya, saat membersihkan ruang keluarga, aku mendengar suara perdebatan sengit dari kamar Ibu Ratih. Itu adalah suara tajamnya. "Sudah kubilang, urusan Bima tidak boleh sampai ketahuan. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Bapak Hartono menjawab dengan suara tenang, namun kuat. "Menurutmu sampai kapan kita bisa menyembunyikannya? Suatu saat orang-orang akan tahu juga. Aku tidak mau seluruh keluarga ini menjadi bahan tertawaan." Jantungku serasa mencelos. Kekurangan Bima bukan hanya masalah pribadi, melainkan beban berat yang mengguncang seluruh keluarga ini. Aku takut mereka menyadari aku sedang menguping, jadi aku diam-diam pergi, tapi di dalam hati aku semakin yakin. Kebenaran inilah yang kelak akan menjadi senjata yang memberikan pukulan telak bagi mereka saat terungkap. Sore itu, Shinta menemuiku. Dengan ekspresi misterius, ia berkata, "Kakak ipar, kau kan yang mengurus buku catatan, jadi pasti tahu kondisi keuangan keluarga kita, kan? Aku tidak minta banyak, beri saja aku uang saku, nanti aku akan diam. Tapi kalau kau terlalu pelit, aku tidak bisa menjamin mulutku akan tertutup." Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tenang, "Kau pikir aku takut? Begitu kau mengucapkan satu kata pun di luar, kau juga tidak akan selamat. Jangan lupa. Aku tahu semua tentang siapa yang kau temui diam-diam di luar gerbang." Shinta terkejut, wajahnya memucat. Aku tersenyum tipis dan pergi. Saat itu aku sadar, aku bukan lagi orang yang hanya bisa pasrah.
Aku sudah belajar bagaimana melindungi diriku dengan kebenaran sebagai senjata. Menjelang malam, Ibu Ratih memanggilku ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi besar dan menatapku seolah ingin menembusku. Kirana, sepertinya kau banyak berubah akhir-akhir ini. Apa kau punya rencana tersembunyi? Aku menunduk dengan sopan dan menjawab, saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai menantu. Semua pengeluaran saya catat dengan transparan. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa memeriksanya kapan saja. Ibu Ratih menyipitkan mata dan terdiam sejenak, lalu berkata, jangan lupa betapa beruntungnya kau bisa duduk di rumah 200 miliar ini. Jangan lupakan asal-usulmu. Jika kau patuh, aku akan memberimu segalanya, tapi jika kau berkhianat, ia menghentikan kata-katanya, tapi matanya penuh dengan ancaman dingin. Aku mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Saya tahu betul, Bu. Tapi jangan lupakan ini juga. Terkadang, orang yang paling diremehkan bisa menjadi orang yang paling tidak terduga. Ibu Ratih tertegun sejenak, lalu tertawa mengejek. Baiklah, kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Malam itu, aku kembali ke kamar dan merasakan emosi yang bergejolak seperti ombak besar. Aku tahu. Ia sudah mulai mencurigaiku. Pertarungan di bawah permukaan ini bukan lagi main-main. Aku pergi ke balkon, memandangi lampu kota di kejauhan, dan berjanji pada diriku sendiri, Kirana, kau sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kau harus terus maju. Saat kota tertidur dalam keheningan, aku duduk di depan buku catatan rahasiaku. Tulisan yang padat, angka-angka, peristiwa-peristiwa. Semuanya terjalin seperti jaring raksasa, dan aku adalah orang yang memegang benang terpenting dari jaring itu. Aku berbisik pelan. Hari penghakiman pasti akan datang. Dan pada hari itu, rumah 200 miliar ini bukan lagi simbol kebanggaan, melainkan bukti kejatuhan. Seperti luka yang sudah lama bernanah akhirnya pecah, sebuah ledakan besar akhirnya terjadi di dalam rumah mewah itu. Pagi itu, saat aku sedang bekerja di dapur, terdengar suara pertengkaran yang riuh dari ruang keluarga. Aku bergegas keluar dan melihat Shinta memegang ponsel dengan wajah memerah, sementara Vina merebut tas tangan kakaknya dan berteriak melengking. Kakak masih mau mengelak? Aku sudah merekam semuanya. Kakak memberikan amplop uang pada pria itu di luar gerbang. Kakak mau mengkhianati keluarga kita dan menjual rahasia perusahaan. Kan? Wajah Shinta memucat. Ia berteriak, jangan bicara omong kosong. Aku hanya minta tolong urusan pribadi. Tapi suaranya yang gemetar, dan matanya yang cemas membuat kata-katanya terdengar hampa. Seluruh keluarga keluar. Ibu Ratih menatap kedua putrinya bergantian dengan tatapan dingin dan bertanya, apa itu benar? Sementara Shinta tergagap, Bapak Hartono berkata dengan suara berat, sudah kuperingatkan. Kalian hanya tahu cara menghabiskan uang, tapi tidak peduli perusahaan sedang sekarat. Setelah fakta ini terungkap hari ini, aku juga tidak bisa lagi melindungi kalian. Suasana menjadi sedingin es. Aku berdiri di sudut, diam-diam mengamati semuanya. Ini adalah kesempatan. Tapi jika aku gegabah, aku bisa dicurigai. Akhirnya, Ibu Ratih menggertakkan gigi dan bertanya, Shinta, aku tanya sekali lagi. Kau menjual rahasia perusahaan atau tidak? Shinta menangis terseduh-seduh dan berlutut, Bu, aku butuh uang untuk membayar utang. Aku tidak bermaksud merugikan keluarga. Saat Ibu Ratih hendak mengangkat tangan untuk menampar putrinya, Bapak Hartono menahannya. Ia menghela napas dalam-dalam dan berbalik. Keluarga ini akhirnya hancur juga di tanganku sendiri. Mendengar kata-kata itu, bulu kudukku berdiri. Terdengar seperti ramalan yang dingin dan kejam. Makan malam hari itu sunyi senyap, Shinta menundukkan kepala dalam-dalam, sementara Vina, meskipun terlihat puas, tidak bisa menyembunyikan tatapan cemasnya. Ibu Ratih hanya makan tanpa berkata apa-apa, tapi sumpitnya yang bergetar menunjukkan amarahnya belum reda. Setelah makan, Bima mengajakku ke taman. Ia berkata dengan suara parau, kau lihat kan? Rumah ini sudah busuk dari dalam. Aku ingin pergi dari sini sekarang. Aku ingin hidup berdua saja denganmu. Aku melihat di matanya sosok anak kecil yang putus asa karena terlalu lama terkurung di dalam sangkar emas. Aku meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan lembut, aku mengerti. Tapi bukan sekarang. Kalau kita pergi sekarang,
Ibu tidak akan membiarkan kita tenang. Biarkan semuanya terungkap dengan sendirinya. Saat itu tiba, kita bisa pergi dengan bangga tanpa izin siapapun. Ia mengangguk tanpa kata. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar mempercayaiku. Keesokan harinya, Ibu Ratih memanggilku ke ruang kerjanya. Suaranya rendah dan mengancam. Kau lihat kan? Rumah ini sedang kacau balau. Aku tidak mau ada masalah lagi. Mulai hari ini, jangan pernah ikut campur urusan Shinta atau Vina. Urusi saja buku catatanmu dengan benar. Kalau kau ikut campur, aku juga tidak akan tinggal diam. Aku menunduk dengan sopan. Baik, Bu. Saya akan ingat pesan Ibu. Tapi dalam hati, aku tersenyum tipis. Ia ingin aku mundur, tapi aku tahu persis. Semakin dalam keluarga ini terperosok ke dalam lumpur, satu-satunya orang yang tetap waras adalah aku. Sore harinya, aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu. Melihatnya terbaring di tempat tidur dengan tubuh kurus, mataku memanas. Ibu menggenggam tanganku dan bertanya pelan, menjadi menantu orang kaya, apa hatimu tenang? Aku menggigit bibir. Air mataku tumpah. Bu, aku baik-baik saja. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan selamanya hidup tertindas. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuat mereka menghormatiku. Ibu menggenggam tanganku erat dan mengangguk. Di dalam matanya yang lemah, aku melihat sebuah kepercayaan yang sunyi. Dan kepercayaan itulah yang menjadi kekuatanku untuk berdiri tegar. Saat kembali ke rumah, aku menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Shinta dan Vina sedang berdebat diam-diam di ruang keluarga. Mereka tidak menyadari aku berdiri di balik tirai. Shinta berbisik, kalau Mama terus mempercayai si Kirana itu, kita bisa tamat. Selama dia yang pegang buku catatan, hanya masalah waktu sampai semuanya terbongkar. Kita harus cari cara untuk mengusirnya. Vina juga mengangguk dan berkata dengan suara penuh permusuhan, benar, kita tidak bisa membiarkan asisten rumah tangga rendahan itu berada di atas kita. Kalau kita temukan kelemahannya, Mama juga tidak akan bisa melindunginya lagi. Aku mendengarkan setiap kata mereka, tanpa melewatkan satu pun. Jantungku berdebar kencang, tapi seringai dingin, justru muncul di bibirku. Mereka tidak tahu bahwa siasat mereka justru membuatku semakin kuat. Aku sengaja muncul di hadapan mereka dan berkata dengan santai. Kalian berdua belum tidur? Jangan terlalu khawatir. Semua masalah pada akhirnya akan terungkap. Kata-kata itu menusuk dada kedua iparku seperti belati, dan wajah mereka memucat. Malam itu, aku menambahkan catatan baru di buku rahasiaku. Shinta dan Vina mulai mencurigaiku. Mereka mencari cara untuk menyingkirkanku, tapi ini justru akan memancing mereka untuk membuat kesalahan. Keesokan harinya, Ibu Ratih mengundang beberapa mitra bisnis ke rumah untuk membahas kerjasama. Aku bertugas menyajikan teh. Saat aku melewati mereka, aku mendengar salah seorang mitra berkata, kami baru bisa memutuskan untuk berinvestasi jika ada bukti dokumen bahwa perusahaan bersih dari masalah utang. Jika tidak, maaf, kami juga tidak bisa mengambil risiko. Ibu Ratih memaksakan senyum, dan dengan cerdik mengalihkan pembicaraan, tapi aku melihat urat di tangannya yang memegang cangkir teh menonjol karena menahan kekuatan. Setelah para tamu pulang, Ibu Ratih membanting pintu dan terduduk di kursi, terengah-engah. Aku berdiri diam di luar. Rasa kasihan sesaat melintas, tapi segera kuhapus perasaan itu. Wanita itu telah menjadikanku alat dan membuat hidupku jadi bahan tertawaan. Jika ia hancur, itu adalah harga yang pantas ia bayar. Jauh malam, aku duduk sendirian di kamar. Cahaya bulan samar-samar menerobos masuk. Aku merenungkan waktu yang telah berlalu. Tatapan menghina, cemoohan, pengabaian, semua itu menjadi pendorongku untuk bergerak. Aku tidak lagi takut. Aku hanya punya satu tujuan, membalas kesombongan mereka dengan harga yang setimpal. Dalam kegelapan, aku berjanji pada diriku sendiri, hari itu akan segera datang, dan ketika hari itu tiba, seluruh rumah ini akan gemetar ketakutan di hadapan kebenaran yang coba mereka kubur. Setelah menguping pembicaraan penuh niat jahat Shinta dan Vina, hatiku tidak lagi tenang. Aku punya firasat bahwa aku harus menghadapi badai yang akan datang secara langsung.
Mereka tidak akan pernah membiarkanku tenang dan akan mencoba berbagai cara untuk mencemarkan nama baikku dan mengusirku dari rumah ini. Tapi aku tidak lagi gemetar ketakutan seperti dulu. Sebaliknya, ketenangan yang luar biasa muncul, seolah aku berdiri di tengah mata badai. Keesokan paginya, begitu aku turun ke dapur, Vina sengaja menumpahkan botol air dan berteriak, "Kakak ipar, ceroboh sekali. Kalau ada tamu yang lihat, bisa bikin malu keluarga." Shinta menimpali dengan tatapan setajam pisau, selalu pura-pura baik, tapi ternyata jago membuat rumah berantakan. Kalau mama tahu, pasti kecewa. Aku tersenyum tipis sambil mengelap air dengan lap, suaraku rendah dan tenang. Air yang tumpah bisa dilap, tapi kata-kata yang tajam meninggalkan luka yang tidak bisa dihapus. Kalau mau menjatuhkanku, cari cara yang lebih elegan. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan melihat wajah kedua orang itu menegang karena marah. Saat makan siang, Ibu Ratih tiba-tiba memanggilku. "Kirana, bawa kemari buku pengeluaran bulan ini." Aku sempat tersentak, tapi segera menenangkan diri dan membawakan buku catatan yang telah kurapikan dengan teliti. Ia memeriksanya lembar demi lembar, lalu berkata kepada seluruh keluarga, "Lihat ini, betapa rapinya pekerjaan Kirana. Tidak ada selisih 1 sen pun." Wajah Shinta dan Vina memerah, mereka menyela. "Bu, itu bisa saja rekayasa. Di buku ditulis begitu, tapi siapa tahu di belakang dia menggelapkan uang?" Ibu Ratih melotot ke arah kedua putrinya dan membentak. "Kalau aku sudah menugaskan pekerjaan, aku percaya pada orang itu. Kalau kalian memang merasa tidak adil, jangan hanya bicara, bawa buktinya." Aku menunduk diam, tapi di dalam hatiku ombak bergejolak. Ini pertama kalinya Ibu Ratih membelaku di depan semua orang. Tentu saja bukan karena ia mempercayaiku, mungkin hanya karena ia membutuhkanku saat ini. Tapi itu sudah cukup untuk membuat Shinta dan Vina marah, dan mereka pasti akan semakin berusaha mencelakaiku. Sore itu, saat pergi berbelanja bahan makanan, aku mengalami kejadian tak terduga. Seseorang memberikan sebuah amplop padaku dan berkata, "Ini dari orang yang mengkhawatirkan keselamatanmu." Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto yang menunjukkan Shinta sedang bertukar amplop dengan seorang pria asing di depan sebuah kafe. Dan di secari kertas tertulis, "Hati-hati. Tidak ada sekutu sejatimu di rumah itu." Aku gemetar memegang foto-foto itu. Siapa yang mengirim ini? Teman? Atau musuh? Tapi yang terpenting adalah aku punya satu lagi bukti yang kuat. Aku melipat foto-foto itu, dan menyembunyikannya jauh di dalam buku catatan rahasiaku. Saat malam, ketika seluruh keluarga sedang minum teh, Vina tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Bu, sepertinya kakak ipar mencuri uang dari brankas. Dia selalu mengurung diri di kamar dan diam-diam menulis sesuatu, pasti tidak beres." Shinta langsung menimpali, "Benar, Bu. Apa ibu lebih percaya orang luar seperti itu daripada anak kandung sendiri?" Ruangan itu seketika hening. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus kedua iparku. Suaraku tenang tapi tegas. "Jika kalian pikir aku menginginkan uang, kita bisa memeriksa brankas bersama ibu sekarang juga. Semua angka yang saya catat pasti akurat. Dan saya menulis sesuatu karena sejak sekolah saya punya kebiasaan mencatat segalanya. Jika kalian ingin membuktikan saya melakukan kecurangan, bawa buktinya." Mataku tidak goyah sedikit pun. Keberanianku membuat Shinta dan Vina gentar. Ibu Ratih menatapku sejenak, lalu mengetuk meja pelan dan berkata, "Sudah. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Sekali lagi ada yang menyebarkan desas-desus kosong, aku tidak akan tinggal diam." Kedua iparku tidak bisa menyembunyikan amarah mereka, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku menunduk, tapi dalam hati tersenyum tipis. Semakin mereka mencoba menjatuhkanku, justru aku selangkah lebih dekat dengan kepercayaan Ibu Ratih. Malam itu, Bima berkata pelan padaku, "Kau benar-benar wanita yang kuat. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menahan semua ini." Aku menatapnya, mataku berbinar. Aku tidak menahannya, aku menunggunya. Menunggu hari di mana semua orang akan melihatku dengan cara yang berbeda. Ia menggenggam tanganku. Dari genggamannya yang gemetar, aku merasa ia tidak lagi melihatku hanya sebagai istri di atas kertas, melainkan benar-benar melihat kekuatanku. Suatu hari,
Aku tak sengaja melewati ruang kerja Bapak Hartono. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar suaranya di telepon. Jika situasi ini terus berlanjut, aku akan mengungkapkan semuanya, termasuk urusan Bima. Menyembunyikannya terus-menerus hanya akan semakin menghancurkan anak itu. Aku berhenti di tempat, jantungku berdebar kencang. Bapak Hartono berbeda dengan Ibu Ratih. Ia lelah dengan semua kebohongan ini, dan jika ia benar-benar mengungkapkan semuanya, rumah ini akan terguncang sampai ke akarnya. Aku diam-diam berbalik, konflik berkecamuk di hatiku. Di satu sisi, aku ingin ia mengungkapkan semuanya agar rumah ini hancur, tapi di sisi lain, aku teringat Bima. Memikirkan tatapan menderitanya membuat hatiku sakit. Ia satu-satunya orang di rumah ini yang tidak berniat jahat padaku. Jika rahasia itu terungkap, ia mungkin akan benar-benar hancur. Malam itu, aku duduk sendirian menatap taman yang kosong. Suara serangga membuat hatiku semakin kalut. Aku bertanya pada diriku sendiri, haruskah aku diam untuk melindungi Bima? Atau haruskah aku membongkar semuanya dan mengakhiri permainan menjijikan ini? Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Sebuah pesan teks dari nomor tak dikenal. Jika Anda ingin membalikkan keadaan, temuilah saya. Saya tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Di bawah pesan itu, tertera alamat sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku memegang ponsel, merasa bingung sekaligus bersemangat. Siapa yang tahu rahasiaku? Siapa yang mencoba membantuku? Aku duduk termenung cukup lama, lalu mengepalkan tangan. Mungkin ini adalah titik balik yang selama ini kutunggu, pikirku. Di bawah cahaya lampu remang-remang di kamar, aku berbisik. Hari di mana kebenaran terungkap sudah tidak lama lagi. Dan pada hari itu, tidak seorang pun di rumah ini yang bisa lolos dari penghakiman. Semalaman aku memikirkan pesan misterius itu, mataku tak terpejam. Ini bisa jadi jebakan yang dibuat Shinta dan Vina, atau bisa juga uluran tangan dari seorang penyelamat. Tapi semakin kupikirkan, keinginanku untuk pergi semakin kuat. Jika aku hanya diam di sini, aku merasa tidak akan pernah bisa keluar dari konspirasi di rumah ini selamanya. Keesokan paginya, aku pamit dengan alasan ingin membeli obat untuk ibu. Saat memasuki kafe kecil yang menjadi tempat pertemuan, jantungku berdebar kencang. Di sudut kafe, seorang pria paruh baya kurus dengan setelan rapi sedang menungguku. Ia melihatku dan mengangguk pelan. Aku duduk di seberangnya dengan hati-hati. Ia yang pertama kali membuka suara. Nadanya tenang tapi tajam. Anda Ibu Kirana, kan? Saya tahu Anda bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dan saya juga tahu Anda sedang mencari cara untuk keluar dari sangkar emas yang dibuat keluarga itu. Punggungku terasa dingin, tapi aku berusaha tetap tenang. Anda siapa? Bagaimana Anda bisa tahu tentang saya? Ia tersenyum tipis. Anda tidak perlu tahu nama saya. Cukup ketahui saja bahwa saya pernah menjadi mitra bisnis keluarga Ibu Ratih. Tapi ketika perusahaan mereka mulai terlilit utang, Ibu Ratih menyingkirkan saya dan mencoba mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Saya kehilangan segalanya, dan sekarang saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak saya. Aku terdiam. Pikiranku kalut. Ia mencondongkan tubuhnya dan merendahkan suaranya. Apakah Anda tahu mengapa mereka menikahkan Anda, seorang wanita dari kalangan biasa, dengan Bima? Bukan hanya karena rahasia putranya. Mereka ingin menjadikan Anda tameng. Ketika perusahaan hancur, mereka ingin semua panah tuduhan mengarah pada Anda. Anda akan menjadi kambing hitam yang menutupi ketidakmampuan mereka, menjadi menantu malang yang serakah akan kekayaan. Jantungku serasa mencelos. Kata-katanya mengoyak semua kecurigaan yang selama ini kupendam dalam-dalam. Aku menelan ludah dan dengan susah payah bertanya, apa tujuan Anda menemui saya? Apakah Anda ingin saya mengkhianati keluarga mertua saya? Pria itu tertawa mengejek. Anda tidak perlu berkhianat, cukup serahkan buku catatan pengeluaran dan salinan kontrak yang Anda simpan pada saya. Nanti saya yang akan mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Sebagai imbalannya, saya berjanji akan membantu Anda keluar dari semua belenggu ini dan memulai hidup baru. Aku membeku di tempat. Pikiranku kacau. Jika aku melakukan apa yang ia katakan, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tapi itu juga berarti aku akan melukai suamiku, Bima,
satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah menyakitiku. Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Melihat keheninganku, ia mengangkat bahu. Anda tidak perlu menjawab sekarang. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Perusahaan mereka berada di tepi jurang. Guncangan kecil saja bisa membuatnya hancur. Apakah Anda akan ikut terkubur bersama mereka, atau menyaksikan mereka membayar harga atas perbuatan mereka? Pilihan ada di tangan Anda. Ia pergi, meninggalkanku sendirian dengan cangkir kopi yang sudah dingin. Tanpa kusadari air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena hatiku berkonflik hebat. Aku kasihan pada Bima, tapi aku juga kasihan pada diriku sendiri dan ibuku yang sudah menderita seumur hidup. Sore itu, saat kembali ke rumah, Ibu Ratih sudah menungguku di ruang keluarga. Tatapannya seolah menginterogasiku. Dari mana saja kau hari ini? Kenapa pulang selarut ini? Aku berusaha tersenyum dan menjawab, saya menjenguk ibu di rumah sakit. Kondisinya belum membaik, jadi saya tinggal lebih lama. Ibu Ratih menatapku tajam, lalu hanya mengangguk singkat dan tidak bertanya lagi. Tapi aku tahu. Ia sudah mulai mencurigaiku. Malam itu, Bima menggenggam tanganku dan bertanya pelan, Kirana, jika suatu saat perusahaan hancur, apa kau akan menyesal? Aku menatap matanya dalam-dalam, dan menjawab dengan hati berat. Aku akan menyesal jika aku harus hidup selamanya dalam penghinaan. Aku tidak mau lagi hidup sebagai boneka. Apa kau mengerti? Bima terdiam. Aku merasakan tangannya mengerat, dan aku tahu ia sedang mati-matian berpegangan pada sesuatu yang rapuh. Keesokan harinya, Shinta dan Vina kembali berulah. Mereka sengaja menyembunyikan kwitansi belanja lalu berteriak pada Ibu Ratih. Bu, kakak ipar mengurus keuangan dengan berantakan. Sepertinya ada beberapa juta yang hilang dari brankas. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis dan mengeluarkan buku catatan. Semua rincian pengeluaran dan kwitansi tertata dengan sempurna. Melihat itu, Ibu Ratih berteriak dengan wajah sedingin es. Rumah ini benar-benar kacau. Jangan menuduh orang sembarangan. Kirana mengurus semuanya dengan jelas. Aku lebih percaya Kirana daripada kalian. Wajah Shinta dan Vina memerah karena marah tapi mereka tidak berkata apa-apa. Aku menunduk, tapi di dalam hatiku ombak bergejolak. Selangkah demi selangkah, aku sedang membangun kepercayaan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Larut malam, aku membuka buku catatan rahasiaku dan mengeluarkan kembali foto-foto yang diberikan pria misterius itu. Kata-katanya terngiang di telingaku. Apakah Anda akan ikut terkubur bersama mereka? Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku punya keberanian untuk mengambil langkah penentu? Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Lagi-lagi pesan dari nomor tak dikenal. Waktu Anda tidak banyak. Jika Anda tidak bergerak, saya sendiri yang akan mengungkap semuanya. Saat itu terjadi, Anda akan kehilangan kendali penuh atas cerita ini. Aku menatap layar dengan tajam, tanganku gemetar. Hatiku seperti terbelah dua. Di satu sisi, ada kesempatan untuk keluar dari neraka ini. Di sisi lain, ada pria yang lemah tapi tulus dan tidak pernah menyakitiku. Aku menelungkupkan kepala di atas meja dan menangis tanpa suara. Tapi jauh di lubuk hati, sebuah suara bergema. Kirana, kau sudah cukup menderita. Jangan biarkan hidupmu selamanya menjadi bahan tertawaan. Aku menghapus air mataku dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Sebuah keputusan besar menantiku, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Dalam kegelapan kamar mewah itu, aku berbisik. Jika ini takdir, maka aku yang akan memegang kendalinya. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Memilih Bima? Atau memilih diriku sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Setiap kali teringat tatapan lemah suamiku, hatiku sakit. Tapi mengingat penghinaan yang kuterima dari Ibu Ratih dan kedua iparku, amarahku memuncak. Jika aku diam, aku pasti akan terinjak-injak di bawah kaki mereka dan lenyap. Keesokan paginya, saat aku turun ke dapur, Ibu Ratih sudah menungguku. Ia menyesap tehnya, lalu berkata dengan suara dingin dan tenang, sepertinya kau punya banyak rahasia akhir-akhir ini. Bertemu siapa dan di mana, kau tidak melapor padaku. Jangan lupa,
Aku bisa memberikan rumah ini padamu, tapi aku juga bisa mengambilnya kembali kapan saja. Aku menunduk dengan sopan. Saya hanya khawatir dengan ibu saya di rumah sakit, jadi terkadang saya harus pergi mendadak. Tidak ada maksud lain. Tatapan Ibu Ratih seolah menembusku. Tapi setelah beberapa saat ia hanya mendengus singkat dan pergi. Aku melihat punggungnya dan merasakan jantungku berdebar kencang. Jelas sekali ia sudah mulai mengawasi setiap gerak-geriku. Saat makan siang, Shinta dan Vina kembali mencari gara-gara. Mereka sengaja memecahkan vas mahal lalu menyalahkanku. Begitu Ibu Ratih muncul, Vina langsung mengadu. Bu, kakak ipar ceroboh. Jadi vas kesayangan ibu pecah. Aku menjawab dengan santai, jika saya yang memecahkannya, pasti ada pecahan kaca di tangan saya, tapi seperti yang ibu lihat, tangan saya bersih. Tadi saya melihat mereka berdua bertengkar dan menyenggol vas itu. Saat itu, Bapak Hartono yang turun dari lantai 2 melihat kejadian itu dan berdecak, benar-benar memalukan. Sudah besar masih saja menyalahkan orang lain. Lalu ia masuk ke ruang kerjanya. Wajah Ibu Ratih menegang, tapi ia tidak berkata apa-apa. Wajah Shinta dan Vina memerah karena marah. Aku menunduk untuk menyembunyikan senyum tipisku. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan lagi pihak yang lemah. Sore itu, aku kembali ke kafe yang tertera di pesan teks. Pria misterius itu sudah menungguku, dan ia meletakkan sebuah map tebal di hadapanku. Ia berkata langsung ke intinya, ini adalah salinan kontrak dan transaksi gelap perusahaan mereka yang sudah saya kumpulkan. Jika dicocokkan dengan buku catatan pengeluaranmu, ini cukup untuk membuktikan rekayasa akuntansi dan utang perusahaan. Jika ini diungkap, keluarga Ibu Ratih tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku gemetar saat membalik lembar demi lembar dokumen itu. Angka-angka dan tanda tangan, semuanya cocok persis dengan catatanku. Ia menatapku dan berkata dengan penekanan di setiap katanya, hanya kau yang bisa memutuskan. Ikut terkubur bersama mereka, atau membuat mereka membayar harga atas perbuatannya. Aku terdiam. Tanganku terkepal erat, rasa takut yang samar muncul di hatiku, tapi di saat yang sama, aku seperti melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Aku bangkit dan berkata pelan, beri saya waktu lagi untuk berpikir. Ia mengangguk dan meninggalkan satu kalimat, putuskan sebelum terlambat. Begitu para pemegang saham berbalik, semuanya akan meledak. Saat itu terjadi, kau tidak akan punya pilihan lagi. Saat malam aku pulang, Bima sedang duduk di ruang keluarga. Matanya merah, ia melihat surat tagihan utang di tangannya dan berkata dengan suara gemetar, Kirana, perusahaan akan kehilangan segalanya. Kau akan meninggalkanku, kan? Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa menjawab. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan hidupku selamanya menjadi tameng. Aku harap kau mengerti, ketika kebenaran terungkap nanti, aku bukan pengkhianat, melainkan orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Bima tertegun, lalu menundukkan kepala di bahuku dan terisak seperti anak kecil. Maaf, aku terlalu tidak berguna. Aku memeluknya. Air mataku jatuh di atas rambutnya. Saat itu aku sadar, perasaanku padanya bukan lagi kewajiban, melainkan ketulusan. Tapi aku tidak yakin apakah rasa kasihan itu cukup kuat untuk menahanku. Keesokan harinya, berita buruk datang. Sebuah perusahaan investasi besar secara resmi mengumumkan penarikan dana. Media mulai memberitakan tentang utang dan potensi gagal bayar D Group. Ibu Ratih marah besar dan memecahkan cangkir teh di depan semua orang. Siapa yang berani menyebarkan desas-desus kosong ini? Siapa yang berani mencoba menjatuhkanku? Shinta dan Vina ketakutan dan bersembunyi di sudut, hanya Bapak Hartono yang berkata pelan. Ini bukan lagi desas-desus. Ini kenyataan. Ibu Ratih mengalihkan pandangannya padaku. Matanya menyala-nyala seperti api. Kau? Kau yang membocorkan dokumen keluar? Aku menjawab dengan tenang, Bu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika ibu pikir saya pengkhianat, cari buktinya. Udara di ruangan itu terasa berat. Aku melihat tangan Ibu Ratih bergetar, tapi ia menelan amarahnya dan masuk ke kamar. Aku menghela napas lega, tapi aku punya firasat badai yang sesungguhnya sudah di depan mata. Malam itu,
Aku duduk di dekat jendela dan membuka map yang diberikan pria itu. Di bawah cahaya lampu kuning, angka-angka itu seolah menari, dan setiap lembar kertas bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Kata-katanya terngiang di telingaku. Jika Anda tidak bergerak, saya sendiri yang akan mengungkapkannya. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Aku memejamkan mata dan berbisik pada diriku sendiri. Kirana, sekarang waktunya memilih, tetap di rumah ini dan selamanya dicap sebagai wanita serakah, atau menjadi orang yang membuat mereka bertekuk lutut. Angin malam yang dingin berhembus dari luar jendela, seolah mendesakku. Aku membuka mata. Tatapan mataku kini lebih kokoh dan penuh tekad dari sebelumnya. Keesokan harinya, rumah mewah itu terasa seperti ruang sidang yang sunyi. Semua orang saling waspada dan curiga, bahkan suara langkah kaki pun terdengar berat. Media setiap hari memberitakan tentang utang perusahaan yang fantastis, dan reputasi yang dijaga Ibu Ratih seumur hidupnya hancur berkeping-keping seperti kaca. Saat makan siang, Ibu Ratih memanggil seluruh keluarga ke ruang keluarga. Tatapannya setajam pisau, dan suaranya sedingin es. Siapa yang membocorkan ini keluar? Orang yang tahu persis kondisi keuangan keluarga ini tidak banyak. Kalau tidak mengaku, aku sendiri yang akan menemukannya. Ia melirikku sekilas. Matanya penuh kecurigaan. Aku menunduk dan berkata dengan suara tenang. Bu, saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun pada orang luar. Jika ibu memeriksa buku catatan yang saya buat, semuanya akan cocok persis. Bapak Hartono membuka suara, nadanya pelan tapi kuat. Bu Ratih, jangan membuat rumah ini menjadi medan perang. Perusahaan berada dalam krisis karena kesalahan kita, bukan salah menantu. Jangan lagi mencoba menyalahkan orang lain. Ibu Ratih marah besar dan berteriak, Anda selalu bersikap seolah-olah Anda yang paling rasional. Apa Anda tahu apa yang akan terjadi pada keluarga kita jika ini tersebar luas? Tidak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Hanya suara jam besar di dinding yang seolah semakin menonjolkan situasi putus asa ini. Sore itu, saat aku pergi berbelanja, wartawan sudah berkumpul di depan gerbang. Mereka mengarahkan kamera padaku dan berteriak, Anda menantu D Group, kan? Apakah Anda tahu perusahaan diambang kebangkrutan? Benarkah rumor bahwa Anda adalah menantu palsu yang dibawa masuk untuk menutupi rahasia keluarga ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk jantungku seperti belati. Aku masuk ke dalam dengan tergesa-gesa tanpa menjawab, mulutku terkunci rapat. Tapi di dalam hati, rasa malu membara seperti api. Aku sadar, jika aku terus diam, dunia akan selamanya mengingatku sebagai bahan tertawaan dan wanita serakah. Malam itu, Bima menemuiku. Dengan mata memerah, ia berkata, Maaf karena membuatmu harus menanggung penghinaan seperti ini. Kalau kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku menggelengkan kepala dan memeluknya. Lalu aku berbisik, aku tidak takut dengan perkataan orang lain. Tapi aku takut suatu saat nanti aku tidak bisa lagi menghargai diriku sendiri. Ia membeku dalam pelukanku, lalu menundukkan kepala di bahuku. Aku tahu, di tengah badai ini, meskipun ia tidak berdaya, ia tulus. Jauh malam, aku membuka kembali map yang diberikan pria misterius itu. Rincian utang, kontrak palsu, semuanya seperti bom waktu. Aku menyelipkan foto Shinta yang sedang memberikan amplop uang di antara dokumen-dokumen itu. Jika aku meledakkan semua ini, bukan hanya Ibu Ratih, tapi Shinta juga akan hancur. Tapi aku ragu. Karena Bima. Apakah ia bisa menahan beban kebenaran ini? Apakah ia bisa menanggung tatapan menghina dunia? Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah. Air mataku mengalir tanpa henti. Keesokan harinya, situasi memburuk. Para kreditur datang ke depan rumah dan berteriak menagih utang. Makian melompati pagar, dan seluruh lingkungan menjadi bising. Ibu Ratih dengan wajah pucat berteriak untuk mengunci pintu, sementara Shinta dan Vina bersembunyi di kamar dan tidak keluar. Aku berdiri di halaman dan mendengar semua makian itu. Hatiku serasa terkoyak. Keluarga yang dulu membanggakan rumah 200 miliar ini kini mengunci pintu dan gemetar ketakutan. Tepat pada saat itu, aku sadar. Waktunya telah tiba bagi mereka untuk membayar harga. Menjelang malam, sebuah pesan masuk lagi dari nomor tak dikenal. Jika Anda tidak bergerak,
saya sendiri yang akan mengungkap dokumennya. Saat itu terjadi, Anda hanya akan menjadi penonton dan tidak bisa menegosiasikan apapun. Aku duduk diam. Tanganku gemetar. Aku tidak punya banyak pilihan lagi. Menyerahkan kendali pada orang lain, atau aku sendiri yang memegang pisaunya. Aku teringat kata-kata hinaan Shinta dan Vina, tatapan merendahkan Ibu Ratih, dan penderitaan ibuku. Tekad muncul di hatiku. Larut malam, aku membuka laci dan mengeluarkan map dokumen itu, lalu aku memasukkan salinan buku catatan dan foto-foto yang telah kusalin. Semuanya kumasukkan ke dalam sebuah amplop besar. Aku tahu aku baru saja membuat keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku tidak akan terkubur bersama mereka. Tepat pada saat itu, pintu kamarku terbuka. Bima berdiri membeku di sana. Pandangannya terpaku pada amplop di tanganku. Wajahnya memucat. Dan suaranya bergetar. Kirana, apa yang akan kau lakukan? Tenggorokanku tercekat, jantungku serasa berhenti berdetak. Saat itu aku tahu, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darinya. Aku menggenggam amplop itu erat, menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arahnya dan berkata, aku tidak mau lagi menjadi badut di rumah ini. Kebenaran harus terungkap. Aku tidak mengkhianatimu. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Bima mendekat, matanya berkaca-kaca. Tapi jika kau melakukan ini, ibuku, perusahaan, dan aku, semuanya akan berakhir. Aku menggigit bibir, air mata mengalir di pipiku. Sayang, perusahaan sudah berakhir, aku hanya tidak mau ikut terkubur bersama mereka. Kau boleh membenciku. Tapi tolong ketahuilah, aku sudah terlalu banyak menahan. Kami berdiri di tengah ruangan dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara jam besar. Bima menatapku cukup lama, lalu berkata pelan, jika itu pilihanmu, aku tidak akan menghalanginya. Aku terduduk di lantai, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Saat itu aku tahu, aku baru saja menyeberangi sungai takdir. Setelah malam itu, udara di dalam kamar terasa sangat berat dan menyesakan. Aku memegang amplop berisi dokumen, jantungku berdebar tak karuan. Bima duduk diam tak bergerak untuk waktu yang lama, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, aku tahu sebuah sungai yang dalam telah terbentuk di antara kami, tapi aku juga sadar bahwa aku telah menyeberangi jalan yang tak bisa kembali. Keesokan paginya, semua media serentak memberitakan krisis kebangkrutan D Group. Foto-foto para kreditur yang mengepung rumah mewah itu membanjiri internet. Orang-orang mencibir. Punya uang untuk beli rumah 200 miliar tapi tidak punya uang untuk bayar utang. Menantu mantan asisten rumah tangga itu sekarang pasti sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku duduk di kamar dan membaca semua tulisan itu satu persatu. Hatiku terasa seperti diiris pisau. Tidak ada yang tahu bahwa aku berada di pusat badai ini. Saat makan siang, Ibu Ratih turun ke ruang keluarga seperti binatang yang terluka. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya masih menyala-nyala. Ia berteriak, siapa yang mengkhianatiku? Siapa yang membocorkan data keluar? Shinta dan Vina gemetar, tapi tetap menuduhku. Bu, yang pegang buku catatan kan cuma kakak ipar. Pasti dia pelakunya. Aku berdiri dengan tenang dan berkata dengan suara jelas, jika memang saya yang melakukannya, silakan bawa buktinya. Saya tidak takut. Sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di rumah ini, saya sudah menjadi orang asing. Bapak Hartono yang keluar dari ruang kerja menghela napas. Bu Ratih, sudahlah, semua ini salah kita, bukan salah menantu. Jangan lagi memojokkan anak itu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam Ibu Ratih. Ia gemetar karena marah, tapi tidak menjawab apa-apa. Aku melihat di matanya ada campuran antara kecurigaan dan keputusasaan. Sore itu, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Itu adalah pria misterius. Suaranya tegas. Data yang kau berikan sudah ada padaku. Besok artikel analisis mendalam akan dimuat di media. Tidak akan ada yang bisa membantahnya. Siapkan dirimu. Akan terjadi gempa besar. Aku meletakkan gagang telepon. Tanganku gemetar. Aku benar-benar telah menyulut sumbu bom ini. Malam itu, aku tidak tidur sedikit pun. Bima memunggungiku, tenggelam dalam keheningan yang berat.
Aku ingin memeluknya dan meminta maaf, tapi jarak di antara kami terlalu dalam untuk bisa diatasi dengan beberapa kata penghiburan. Keesokan paginya, gempa itu benar-benar terjadi. Media serentak memberitakan dokumen utang, kontrak palsu, dan bahkan foto Shinta yang sedang memberikan amplop uang. Opini publik bergejolak, dan orang-orang menyebut ini sebagai skandal keuangan terburuk dalam dekade ini. Wartawan mengepung gerbang rumah dan mengambil foto. Shinta meraung-raung dan memeluk Ibu Ratih. "Bu, aku tidak bersalah. Aku hanya memberikan uang untuk membayar utang." Tapi foto itu sangat jelas, dan teriakannya lenyap di udara. Vina menutupi wajahnya dan tidak keluar dari kamar. Ibu Ratih membeku seperti batu, matanya tak lepas dari berita di televisi. Bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara. Hanya Bapak Hartono yang tampak sudah menduga semuanya. Ia hanya merokok dalam diam. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri di tangga dan mengamati semuanya. Perasaan lega dan pahit bercampur aduk di hatiku. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengungkap kebenaran telanjang di siang bolong. Malam itu, rumah mewah itu sunyi senyap seperti rumah duka. Bima datang ke kamarku. Matanya memerah. "Benar kau yang melakukannya?" Aku mengangguk dengan hati berat. Ia mencengkeram bahuku dan mengguncangnya. "Kau sama saja dengan membunuh ibuku. Dia hidup untuk kehormatan. Gara-gara kau, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi." Air mataku tumpah. Tapi suaraku tegas. "Bukan aku yang membunuhnya. Kebohongan dan keserakahan yang membunuhnya. Aku hanya tidak mau ikut terkubur bersama mereka." Bima melepaskan tangannya dan mundur. Wajahnya dipenuhi penderitaan. Ia berbalik dan keluar dari kamar, dan aku terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Aku sadar sebuah dinding tak terlihat yang tak akan pernah bisa diruntuhkan telah dibangun di antara kami. Keesokan harinya, kejaksaan mulai melakukan penyelidikan, para pemegang saham serentak menarik dana, dan perusahaan secara de facto bangkrut. Ibu Ratih syok dan mengurung diri di kamar, menolak makan. Shinta dan Vina dicap buruk oleh masyarakat. Bapak Hartono semakin hari semakin lemah. Hanya aku yang berjalan-jalan di rumah mewah yang telah berubah menjadi penjara ini, hatiku kosong. Aku menang. Tapi harganya adalah pernikahan yang retak dan hati yang hancur. Saat malam tiba, aku duduk sendirian di dekat jendela, memandangi kota yang berkilauan. Aku teringat kata-kata ibu. Seseorang akan paling bahagia ketika ia bisa menjaga harga dirinya. Aku berbisik pelan. "Bu, aku sudah menjaga harga diriku, tapi aku kehilangan terlalu banyak. Apa aku salah?" Angin dingin berhembus. Aku memeluk dadaku dan menangis tanpa suara. Aku tahu, badai ini belum berakhir, dan hari-hari ke depan akan lebih berat, karena di balik kebenaran, ada badai susulan yang tak terduga yang menanti. Setelah gempa media melanda, rumah megah yang dulunya menjadi kebanggaan Ibu Ratih berubah menjadi sangkar emas yang dingin. Pesta mewah dan tawa riuh telah lenyap, hanya keheningan yang menakutkan yang menyelimuti. Pagar tinggi dan gerbang besi yang terkunci rapat pun tak mampu menahan cemoohan dan ejekan dunia. Setiap pagi, wartawan berkumpul di depan gerbang. Dan mereka meneriakkan namaku, menantu mantan ART runtuhkan dinasti konglomerat. Judul-judul sensasional itu seperti pisau tumpul yang terus mengoyak hatiku. Ibu Ratih benar-benar hancur. Ia mengurung diri di kamar, memutus hubungan dengan dunia luar. Terkadang terdengar suara isak tangisnya dari dalam kamar. Kehormatanku seumur hidup, semuanya hilang. Aku mendengar suara itu dari luar dan hatiku sakit, tapi aku tidak bisa masuk. Aku tahu ia tidak akan pernah memaafkanku. Shinta menangis sepanjang hari. Teman-temannya memutuskan kontak, dan tunangannya meninggalkannya. Vina juga tidak tahan dengan ejekan sebagai putri dari keluarga bangkrut dan hanya mengurung diri di kamar. Hanya Bapak Hartono yang tampak tetap tenang. Ia duduk di ruang kerjanya dan terus-menerus merokok. Suatu hari ia memanggilku dan berkata pelan, "Kau telah melakukan apa yang dihindari oleh semua orang di rumah ini. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi, kau harus tahu. Mulai sekarang hidupmu juga tidak akan mudah." Aku mengangguk dengan hati berat. Saya tahu. Tapi jika saya diam, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Ia menghela napas dalam-dalam dengan bahu yang berat. Bima banyak berubah.
Ia menjadi pendiam, dan tatapan matanya saat melihatku tidak lagi dipenuhi cinta, melainkan konflik dan kebencian. Suatu malam, ia berkata dengan suara parau, "Aku tahu aku telah kehilangan segalanya. Perusahaan, ibu, adik-adikku, semuanya hancur." Aku menggenggam tangannya sambil menangis. Aku tidak menyesal. Tapi aku minta maaf telah menyakitimu. Aku harap kau mengerti, jika aku tidak melakukannya, aku juga akan mati perlahan di rumah ini. Ia menutupi wajahnya tanpa menjawab. Keretakan di antara kami semakin dalam. Suatu hari, petugas kejaksaan mengetuk pintu rumah. Mereka memberikan surat panggilan kepada Ibu Ratih dan Shinta atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Suara ketukan itu seperti lonceng kematian bagi keluarga ini. Shinta menangis dan memeluk ibunya, sementara Ibu Ratih dengan wajah pucat menatapku tajam. Dan di depan para penyelidik, ia berteriak, "Ini semua karena menantu itu, kalau bukan karena pengkhianat itu, keluarga kami tidak akan seperti ini." Aku tidak membela diri. Dokumen-dokumen berisi angka itu telah membuktikan segalanya. Rumah yang mereka tinggalkan diselimuti keheningan seperti kematian. Bapak Hartono terduduk lemas di kursi, dan Bima duduk termenung di tangga dengan tatapan kosong. Saat aku mencoba mendekat, ia menghindar. Suaranya kosong. "Kau lihat kan? Keluarga kami sudah berakhir." Tenggorokanku tercekat, aku hanya bisa menangis. Maaf, tapi kebohongan dan kemunafikan yang membuat rumah ini seperti ini. Aku tidak menyesal telah memilih kebenaran. Ia menunduk tanpa kata. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Memandangi lampu kota di luar jendela, aku berbisik, "Bu, apa yang kulakukan sudah benar, kan? Tapi kenapa hatiku sakit sekali?" Keesokan harinya, berita pemanggilan Ibu Ratih dan Shinta dimuat besar-besaran di koran. Saat aku pergi ke pasar, aku mendengar bisik-bisik orang. Aku menahan air mata yang hendak tumpah dan bergegas pulang. Setibanya di rumah, Bima sedang duduk di dekat pintu. Ia menatapku dengan mata memerah dan bertanya dengan suara gemetar, "Kirana, kau masih mencintaiku?" Aku membeku di tempat. Hatiku sakit. Aku mendekatinya dan memeluknya sekuat tenaga. "Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mencintaimu yang selamanya menunduk di bawah bayang-bayang dan ilusi ibumu. Aku ingin kau berjalan bersamaku menghadapi kebenaran." Ia gemetar dalam pelukanku, tapi tidak menjawab. Aku tahu di dalam hatinya masih terjadi pertarungan sengit. Selama beberapa hari berikutnya, rumah itu semakin sepi. Vina diam-diam berkemas dan pergi, dan Bapak Hartono terlihat semakin lemah. Di rumah itu hanya tersisa aku, Bima, dan keheningan yang berat. Suatu malam, Bima tiba-tiba berkata, "Kirana, kita jual rumah ini dan pindah ke tempat lain. Aku tidak mau lagi tinggal di rumah yang penuh luka ini." Di tengah keterkejutan, aku menangis dan mengangguk pelan. Mungkin ini satu-satunya cara kami bisa menemukan kedamaian. Suatu pagi di akhir musim dingin, rumah megah yang pernah menjadi kebanggaan Ibu Ratih diselimuti kabut tebal. Kini tempat itu tak lebih dari reruntuhan yang penuh luka dan obsesi. Aku berdiri di balkon, memandangi gerbang besi yang berkarat. Segala sesuatu di rumah ini dulunya adalah simbol kekayaan dan kehormatan, tapi kini hanyalah bukti kejatuhan yang pahit. Ibu Ratih dan Shinta terus menjalani pemeriksaan. Bapak Hartono semakin hari semakin lemah dan tidak pernah keluar dari ruang kerjanya. Tapi Bima berbeda. Ia tampak telah pulih dari keterkejutan yang mendalam. Wajahnya memang tirus, tapi tatapan matanya tidak lagi muram. Suatu sore, ia mengajakku duduk di tangga depan rumah, dan di bawah cahaya senja, ia berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kirana, kita jual rumah ini. Ini bukan lagi rumah, melainkan luka yang tidak pernah sembuh. Aku ingin memulai dari awal lagi bersamamu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku telah menahan segala macam hinaan dan penghinaan di rumah ini. Tapi kini, pria yang dulu hancur karena kehormatan keluarga, dengan mulutnya sendiri mengatakan akan melepaskan segalanya. Aku menangis terseduh-seduh dan memeluknya. "Kau benar-benar tidak akan menyesal?" Ia menggelengkan kepala dan berbisik, "Satu-satunya penyesalanku adalah telah membuatmu menderita terlalu lama." Selama beberapa hari berikutnya, kami mulai mengemasi barang-barang. Perabotan mewah dan lukisan mahal satu persatu diangkut keluar rumah.
Melihat kamar-kamar yang semakin kosong, aku teringat semua penghinaan dan malam-malam penuh air mata yang kualami di sini. Setiap kali satu barang hilang, seolah satu kenangan pahit terhapus. Suatu sore, Ibu Ratih yang baru saja dibebaskan dari ruang pemeriksaan pulang tanpa pemberitahuan. Penampilannya kurus dan acak-acakan. Begitu melihatku, ia langsung berlari dan berteriak, "Pengkhianat, kau yang menghancurkan aku. Keluarga kita." Aku berdiri diam. Bima bergegas memeluk ibunya dan berkata, "Bu, sudahlah. Semuanya sudah berakhir." Ibu Ratih meronta-ronta dan meraung-raung, "Bagaimana aku membesarkanmu?" Yang menusuk keluarga ini dari belakang adalah wanita itu. Aku menangis dan berkata dengan tenang, "Bu, saya tidak berkhianat, saya hanya mengungkap kebenaran. Tanpa kebenaran itu pun, rumah ini suatu saat akan hancur juga. Hanya saja sedikit lebih lambat." Ibu Ratih menatapku tajam, lalu terduduk di lantai dan menangis seperti anak kecil. Melihatnya, aku merasakan rasa kasihan yang tak bisa kuabaikan. Seorang wanita yang seumur hidup-hidup demi kehormatan, akhirnya hancur di bawah kehormatan itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, rumah mewah 200 miliar itu terjual dengan harga murah. Melihat Bima menandatangani akta jual beli dengan tangan gemetar, tenggorokanku tercekat. Kami bukan lagi keluarga kaya seperti yang dikatakan dunia. Kami adalah dua orang biasa yang memulai kembali dari nol. Pada hari kami pergi, aku berdiri di depan gerbang rumah untuk terakhir kalinya. Begitu gerbang besi yang berat itu tertutup di belakangku, aku menghela napas panjang dan berbisik, "Selamat tinggal, tempat yang telah menghancurkanku, dan juga melahirkanku kembali." Kami pindah ke sebuah apartemen kecil di lingkungan biasa. Tidak ada lagi perabotan mewah atau pesta, tapi anehnya hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku kini bisa memasak makanan hangat untuk suamiku tanpa perlu memikirkan pandangan orang lain, dan kami bisa duduk berdampingan memandangi pemandangan di luar jendela sambil menikmati malam yang tenang. Suatu kali, aku pulang ke kampung halaman untuk menjenguk ibu. Ibu memelukku dan menangis sambil berkata, "Anakku, akhirnya kau bisa berdiri sendiri. Apapun yang telah kau korbankan, ibu sudah cukup bahagia karena kau telah menjaga harga dirimu." Bima juga ikut hari itu. Ia diam-diam mencabuti rumput liar di kebun ibu. Melihatnya berkeringat di bawah sinar matahari, aku sadar. Terkadang, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali jati diri yang sebenarnya. Waktu berlalu, skandal D Group terlupakan dari ingatan orang-orang. Rumah mewah 200 miliar itu menemukan pemilik baru dan kembali menyalakan lampunya, tapi bagiku tempat itu hanyalah satu halaman masa lalu yang telah tertutup. Suatu malam, Bima menggenggam tanganku dan berkata dengan suara hangat, "Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Sekarang yang bisa kuberikan padamu hanya hati ini, tapi jika kau tidak keberatan, mari kita mulai lagi. Membangun keluarga yang sesungguhnya, yang damai meskipun tidak mewah." Aku menundukkan wajah di dadanya, dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak pernah menginginkan kemewahan, aku hanya butuh kau yang menghargaiku sebagai istri sejati. Malam itu, kami berpelukan lama sekali, seolah ingin menghapus semua luka dan penghinaan. Di luar jendela, kota masih gemerlap dan orang-orang sibuk, tapi bagiku saat itu adalah awal yang sesungguhnya dari kehidupan baru. Dari seorang asisten rumah tangga yang menjadi istri untuk menutupi rahasia keluarga konglomerat, aku mengalami berbagai macam penghinaan dan air mata. Tapi pada akhirnya, aku bangkit dan memilih kebenaran, serta diriku sendiri. Keluarga mertuaku membayar harga yang mahal, dan aku serta Bima kehilangan segalanya, tapi sebagai gantinya, kami mendapatkan hal yang paling berharga. Kebebasan dan cinta sejati. Dalam kegelapan yang damai di apartemen kecil kami, aku tersenyum dan berbisik, "Aku baru sadar sekarang. Kebahagiaan bukan terletak pada rumah 200 miliar, melainkan pada hidup tanpa rasa malu di hati sendiri." Catatan, bagian akhir dari cerita asli adalah refleksi dari narator kepada penonton, pembaca. Bagian ini juga telah diadaptasi untuk menjaga konsistensi dan panjang cerita. Para pembaca sekalian, cerita yang saya sampaikan hari ini menunjukkan sisi tragis dari sebuah kehidupan pernikahan yang dimulai bukan dengan cinta, melainkan dengan perhitungan dan kebohongan. Kirana, yang miskin dan biasa,
dimanfaatkan sebagai bidak catur untuk menutupi rahasia sebuah keluarga kaya. Orang-orang menganggapnya sebagai Cinderella yang beruntung, tapi justru di tengah penghinaan itulah ia menemukan kekuatan batinnya. Keluarga Ibu Ratih hidup terperangkap dalam ilusi uang dan kehormatan. Mereka membangun istana megah berupa rumah 200 miliar, tapi di dalamnya membusuk oleh keserakahan, kebohongan, dan kesombongan. Akhirnya, oleh hembusan angin kecil bernama kebenaran, istana megah itu runtuh dengan sia-sia. Ibu Ratih yang otoriter bertekuk lutut di hadapan opini publik dan hukum, dan putri-putrinya yang sombong dijauhi oleh masyarakat. Suaminya, Bima, meskipun lemah, pada akhirnya menyadari arti cinta yang sesungguhnya. Dan Kirana. Di tengah begitu banyak air mata dan penderitaan, ia menolak untuk menyerah dalam kegelapan. Ia dengan berani memilih kebenaran untuk memutuskan belenggu tak terlihat dan mendapatkan kembali harga dirinya. Pilihan itu memang membuat keluarga mertuanya membayar harga yang mahal, tapi di saat yang sama, membuka jalan baru yang sederhana, bebas, dan bahagia untuknya. Para pembaca, seperti yang Anda lihat, kekayaan tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Semewah apapun rumah 200 miliar, jika di dalamnya tidak ada rasa hormat dan ketulusan, itu hanyalah sangkar emas yang dingin. Sebaliknya, meskipun hanya sebuah apartemen kecil, jika ada rasa saling menyayangi dan cinta, di sanalah rumah yang sesungguhnya. Cerita hari ini memberikan pelajaran mendalam bagi kita. Uang dan kehormatan bisa hilang dalam sekejap, tapi martabat dan harga diri manusia, serta cinta sejati, adalah nilai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dalam situasi apapun, kita semua berhak untuk mengangkat kepala dengan bangga dan memilih jalan kita sendiri. Semoga melalui cerita ini, kita bisa lebih menghargai kebahagiaan sederhana di sekitar kita dan mendapatkan keberanian untuk melindungi diri kita sendiri dengan gagah berani, alih-alih mengorbankan diri demi kemewahan yang semu. Para pembaca, cerita yang saya siapkan hari ini, malam pertama pernikahan. Melihat itu, pada suamiku, aku tahu alasan diberi rumah 200 miliar. Sampai di sini. Terima kasih telah menyimak dan memberikan dukungan melalui komentar yang tulus. Sampai jumpa di lain waktu dengan cerita yang lebih menarik.